Enggak ada urusannya, Pak. Enggak. Ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalil apa? Dalil harus percaya pada kitab Yahudi Kristen. Loh, Dalilnya mana? kok nanya dalil? Saya nanya Bapak, Enggak. apakah yang Bapak maksud Bapak. Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Enggak ada urusan. Pokoknya Bapak. Enggak, saya nanya. Bapak belum jawab. Bapak disuruh beriman pada Taurat yang Iya, Injil. iya, Oke? iya. Tapi bukan Betul. ini. Lah kenapa bukan yang mana? Lah memang bukan ini sudah nggak ada. Enggak ada. Nggak, karena Oke. wahyu. Oke, Karena sekarang wahyu. dulu. Kalau begitu, Sekarang gini. Saya gini aja. Karena wahyu. Jangan dulu. Sekarang biar ini. Tadi itu kenapa sih saya Aji Saiful Karim dia beli? Enggak, Pak. Ya biarin aja kalau dia Pak, nggak tahu. Gini, Pak. Ya. Pak Ben, dengar dulu Pak Ben. Coba. Disuruh beriman pada Injil, tapi Injilnya nggak ada. nah, Apa isinya? Makanya Iki makanya Bapak tadi dengerin penjelasan saya nggak? Iki Kitab itu apa artinya? Tadi saya udah jelasin. Kita bisa berarti buku juga. Ya, selain buku apa lagi? Hah? Selain buku apa lagi? Ajaran-ajaran. Wahyu bukan tadi saya bilang. Wahyu. Nah, udah. Tulisan. Lah kalau wahyu apa harus berbentuk buku? Tergantung persepsi orang. Kristen apa? Advent. Iya, Kristen itu apa? Kan pemakan babi. Ke gereja hari Sabtu Minggu. Tapi kan Advent Trinitas juga, Pak. Iya, tapi Advent enggak ke gereja Sabtu. Iya. Nggak makan babi. Kan itu hanya syariat, Pak. Tapi akidahnya kan Trinitas juga kan? Iya, Nah, iya. Ya Kristen juga, Pak. Kalau Trinitas itu bukan akidah. Apa kalau bukan akidah? Apa namanya itu? Apa kalau bukan akidah? Bagi kami tidak dipermasalahkan selalu, itu nggak terlalu. Enggak, itu nggak masalah, istilah nggak masalah. Cuma kan kalau orang bicara Kristen, makan Kan babi. Kristen 3 macam, Pak. Nggak, dengar dulu. 3 aliran. Kalau bicara Kristen, orang asumsi umum nih, Hmm. pemakan babi, ke gereja. Enggak semua, Pak. Asumsi umum lah, Ya. bukan khusus lah. Ya. Iya pastilah. Iya. Orang ke Papua, ke Manado kan makan babi, gereja gitu loh. Nah, saya dari situ berangkatnya, saya bukan Kristen, saya Advent. Untuk membuka wawasan orang. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Advent itu kan di bawah Protestan. Enggak. Terus di mana? Bisa itu. Di mana? Enggak itu, pisah. Nggak ada hubungannya. Beda, sama Protestan beda. Pak, ini Kenapa? ini yang bikin PhD nih, Pak. Sejarawan nih. Enggak, kenapa dibilang bahwa Protestan? Karena kita nggak punya bima sendiri. Bukan Kita masalah maunya punya bimasnya. Di Indonesia maunya bima sendiri kita. Bukan, maksud saya denominasinya. Kita, ya, denominasi juga. Bisa. Bisa. Nanti Bapak boleh belajar ini, Pak. Yang nulis PhD, Pak, nih, sejarawan nih. Advent di bawah Protestan. Itu yang dia nulis. Dia yang nulis. Lah, ya memang sejarahnya begitu. Nggak begitu. Begini Pak Donitan. Nggak ada. Bapak nggak mau dianggap di bawah Protestan? Begini Enggak lah. Pak Donitan. Kenapa dibawa Protestan? Contoh gini. Nama anak saya si A, si B, si C. Datang ini mengatakan anaknya itu si Q, si R, si O. Masa dia lebih tahu daripada saya sendiri? Apanya? Lebih tahu Tentang apa? diri saya, tentang keluarga saya misalnya. Dia yang ceritakan si Toh, ini udah rekam belum? Udah, oke. Terus? Si Naibaho itu anaknya si C, katanya. Padahal yang saya tahu anak saya si A dan si B saja. Nggak. Jadi saya mana lebih tahu dia tentang keluarga saya apa saya sendiri dengan saya keluarga sendiri? Mana kira-kira lebih tahu? Nggak, poinnya apa, Pak? Masalah ini, dia kan menulis itu Advent itu masuk ini. Dia ini orang Advent. Tapi dia membantah itu. Ya nggak apa-apa kalau Bapak lebih tinggi dari PhD, saya ikutin. Dia sendiri Advent. Dia Iya. sendiri penulisnya kan bukan Advent. Dia bukan Advent. Makanya saya bilang sejarawan. ya sejarawan. Kalau sejarawan kan nggak ngeliat agama, Pak. Yang punya Nggak, ini kalau udah mulai. Nggak, oke gini aja. Biar enak, Udah kita mulai. kenalan dulu. Saya buka dulu ya, Pak ya. Ya, buka dulu. Oke. Saya buka dulu ya. Jadi harus dulu mulai. Iya dong, kita buka dulu dong ya. Ya, buka Ya. dulu. Biar enak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Buat yang belum muslim, salam sejahtera. Di sebelah kanan saya ada Pak Pangabean, betul. Ada Pak Lamsen, ada Korenhat. Ya. Betul ya? Ini yang nonton ada Pak Benyamin, satu lagi Pak siapa, Pak? Rum Gasing. Pak Rum Gasing. Rum Gasing. Oh, dari Makassar, Bapak? Haji Mami. Pak Haji Mami. Ini ada teman saya Pak Nadi dan Pak Nanto ya, pokoknya saya nggak tahu yang mana nih. Suka ketuker saya. Nah, terima kasih banyak atas kedatangannya Pak Pangabean, Pak Lamsen dan teman-teman semua yang ada di sini. Ini ceritanya kita ada agenda apa nih, Pak? Agendanya, maksud kedatangannya bagaimana maksudnya? Boleh dijelasin, Pak? Masuk kedatangannya karena diminta oleh Pak Haji Amir. Oke. Ya. Pak Ya. Doni. Oke. Itu aja. Ini kan kawan saya ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi Untuk diskusi maksudnya, Pak? ya Atau nggak debat? tahu. Enggak lah.
untuk share. Untuk ketemu. Share, oke. Bagus Bapak ketemu Pak Dondi, itu kata Pak Haji Amir ya kan? Oke. Nah, gitu. Pak Haji siapa? Amin? Amir. Haji Mami, Pak. Mami? Iya. Oke. Resepnya Haji Amir ya? Iya. Haji Amir. Ah, Pak Panggabean sama Pak Haji Mami ini temenan di mana? teman Jakarta sini. Oh. Karena temennya Pak Beni. Pak Beni Oke. teman sama saya. Gitu. Temen nongkrong ya, Pak Haji ya? Nah, ya itu jadi nyambung. Sama Pak Benny dulu, Pak. Belum. Siap. Nyambung gitu Siap, aja. siap, Jadi siap. direkomendasikan ketemu Pak Dondi. Oke. Nih Pak Haji Amir ini dakwah ke Pak Beni. Beni. Oke. Gitu dakwah ke Pak Beni. Ini Islam yang baik, dakwah dia. Oke. Toh. Ya. Ini teman yang siapa nih teman Pak? saya Siapa? tadi, ini Mas Yosua teman saya. Pak Yosua. Pak Yosua Advent juga? Iya. Oke. Satu gereja dengan Pak Iya, saya Panggabean? sama Advent gereja beda kan. Oke. Siap. Terus apa yang bisa saya bantu nih Pak Panggabean nih? Apa yang bisa saya bantu? Ya, tidak perlu dibantu yang aneh-aneh. Ya. Apa dong yang nggak aneh-aneh apa dong? Hah? Yang nggak aneh-aneh apa dong? Ya, nggak tahu harapannya Pak Haji Amir apa. Gimana Pak Haji Amir? Mami silakan. tuh mempertemukan saya dengan Pak Doni itu harapannya apa? Harapannya tuh Silakan ya Pak Haji. apa, Silakan gitu Pak loh. Haji. Kalau tujuan utama Ada saya. mic lagi nggak toh? Apa Hari? Pakai mic Pak, pakai mic. Iya. Pakai mic yang itu aja. Nah itu. Silakan Pak Haji. Dipencet ya. Iya, tes. Jangan terlalu dekat Pak, segini aja. Iya, halo. Nah, ya. Jadi langsung saja ya, Ko ya. Boleh. Jadi awalnya saya ini ketemu sama Ko Ben. Hmm. Nah, jadi itu hari sudah lama saya kenal di WA. Terus saya janjian sama Ko Ben itu hari. Jadi pas hari Jumat itu saya dijemput sama beliau. Hmm. Terus sama Pak Ketagasin juga, sama-sama orang Makassar. Oke. Jadi kan itu hari Jumat kita makan dulu, baru habis Jumat. Jadi habis itu kok lanjut di perjalanan itu saya tanya-tanya sama Kok Ben. Kok Ben izin kalau Kok Ben ini agama apa? Dibilang saya ini Kristen Advent. Oh, ya beda ya sama Protestan sama Katolik, bilang beda Pak Haji. Kalau saya ini mungkin lebih Islam daripada Pak Haji karena saya kan tidak makan babi sama tidak sudah bersunat. Jadi langsung saya bilang itu harus sama Kok Ben. Kalau nggak salah saya bilang oh artinya kita belum Islam itu kok sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lanjut cerita biasa saya kirimkan videonya Kok Ben, Kok Dondi sama Kok Ben. Oke. Nah, jadi itu hari dia tanya saya Pak Haji lagi di mana ini? Saya bilang lagi menuju pasar SMK. Bisa kita ketemu? Saya bilang. Kira-kira tidak bisa kok karena habis ini kan sudah mau asar, baru pas juga ada pertandingan tenis meja. Nah, Siapa main tenis meja? Saya Oh, tenis meja. boleh dong kita main. Jadi lanjut cerita kok itu hari saya di pas sama sholat Isya ada teleponnya beliau, Pak Haji, saya tunggu di Sunter. Nah, jadi pas keluar dari masjid kok langsung saya naik Grab ke sana. Tapi dalam hatiku pasti ini yang dimasuk Kok Ben ini. Jadi itu hari saya bawa Al-Qur'an kok. Saya bawa Al-Qur'an. Sampai di sana saya ketemu sama beliau. Panggabean. Iya. Ya, ya. Panggabean. Jadi itu malam kok sempat kami berdebat tapi bukan Ya. berdebat ini. Ya. Iya. Saya sampaikan bahwasanya kalau di Islam itu Yesus itu di kami itu adalah Isa dan itu adalah utusan, nah, bukan Tuhan. Saya bilang begitu. Terus? Terus banyak sih kok itu hari bahanku. Tapi saya bilang, tapi kalau mau sempurna kita kok Dondi tang. Karena kan saya biasa ikuti anunya Kok Dondi, videonya di YouTube apa. Kalau mau artinya sempurna ini kita punya perdebatan, mungkin kita bagusnya kayak Dondi tang. Dia bilang Kok Ben ya saya setuju kalau Dondi tang daripada pilih Xiao. Nah, jadi terakhir debat itu kok Bapak ini dia bilang sama saya, Pak Haji kalau saya kalah debat sama Kondoditan saya masuk Islam. Begitu juga Pak Haji ya. Kata siapa? Kata Pak Iya, iya. Oh. Jadi dia bilang juga sama saya, Pak Haji juga kalau Kok Donitang kalah sama saya, Pak Haji masuk Iya. Kristen. Saya bilang, iya bisa Pak. Kalau mau bilang kalah menang, jurinya siapa? Iya, iya. Jurinya siapa Pak? Pak Haji, saya luruskan dulu nggak begitu. Oh, nggak begitu. Tadi Iya. justru Pak Haji yang ngomong. Ah, Untuk apa saya ketemu Pak Dondi? Saya bilang ke Pak Haji kan, terus? nanti karena terus sangat mohon maaf ya, Pak Dondi itu bagi saya bukan siapa-siapa. Karena dulu dia Kristen, ya. Di Kristen juga ngatop, bukan siapa-siapa. Iya kan? Betul. Masuk Islam, kok jadi ahli kristologi, kan? Tapi kalau mau ketemu nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Tapi kalau
Kalau kau Doni kalah gimana sih bilang? Pak Doni kalah sih bilang. Saya omong-omong bercanda Oke. gitu ya. Oh, saya jadi Islam kata gitu. Oh. Saya jadi Kristen. Oh, Pak Haji. Oh, Pak iya, gitu. kalau Kalau dia begitu. bilang, karena beliau juga sempat dia bilang katanya saya pernah berdebat sama Nababan, Ustaz Nababan. Ustaz Nababan. Iya katanya Nababan kalah sama beliau. Nah, saya luruskan lagi Pak Haji ya, sebetulnya nggak berdebat. Oke. Saya nggak suka debat. Jadi Oh. saya nggak berdebat ya, saya ngobrol aja. Oke. Jadi kan gini teman-teman, Kalau debat Pak Panggabean nggak mau. nggak mau saya. Kenapa Pak? Yang diperdebatkan keyakinan tuh percuma. Enggak. Gini Pak. Dengar dulu Pak, persepsi saya. Ya. Keyakinan itu adanya di lubuk hati Pak, di batin. Oke. Keyakinan tidak ada hubungan dengan benar atau salah. Orang udah yakin. Lu udah kasih tau apa aja orang nggak peduli, dia nggak peduli. Jadi percuma dia perdebatkan. Oke? Bahkan didiskusikan aja keyakinan tuh susah. Kecuali orang yang berdebat atau berdiskusi ada kerendahan hati untuk mau mengeluarkan yang ada di hatinya, ditaruh di tataran pikirani. Orang berdebat, berdiskusi, belajar di sini letaknya. Emang kalau Tataran berdebat pikiran. hanya soal ketuhanan gitu Pak? Enggak, bukan Tuhanan aja, apa saja. Kalau keselamatan itu keyakinan bukan Pak? Itu keyakinan juga. Keselamatan keyakinan juga. Kalau kritik teks? Sebentar, saya salahin dulu ya Pak ya. Nah, kalau orang ada kerendahan hati, baru keyakinan dikeluarkan, ditaruh di pikiran nih, baru boleh dipertanyakan. Oke. Nah, gitu loh. Oke. Selama keyakinannya di hati, di batin, itu nggak ada guna perdebatan. Nggak ada Kalau guna. kritik teks itu keyakinan bukan Pak? Kritik teks. Bukan, itu kritik itu bukan keyakinan. Ah, bukan keyakinan, Pak, ya? Bukan kritik itu bukan keyakinan. Bukan keyakinan. Tapi yang dikritik, Berarti boleh diperdebatkan? dengar dulu dong. Berarti yang dikritik keyakinan orang lain. mungkin. Bukan kritik teks Pak. Iya, tapi keyakinan kan diyakini orang lain. Iya, teks itu ada di kitab Bapak misalnya. Iya. Nah, kita memperdebatkan kritik teksnya. Iya. Itu keyakinan bukan Pak? Keyakinan bagi orang yang meyakini. Iya dong. Saya nggak bilang Bagi orang Bapak itu... itu bukan keyakinan. Bapak nggak percaya. Tapi bagi yang meyakini itu keyakinan. Oke, mungkin Nah, Bapak gitu belum loh. tahu maksud saya. Bapak belum tahu maksud saya. Udah ketebak. Kalau ketuhanan itu keyakinan. Kalau keselamatan itu keyakinan. Tapi kalau kritik teks, apa itu keyakinan, Pak? Dengar dulu. Orang yang dikritik itu punya keyakinan sama teks itu gitu loh. Itu keyakinan orang itu akan teks itu, ya itu berarti kan dia Keyakinan. menujunya kepada konsep keselamatan dan ketuhanannya. Terserah. Tapi- Pokoknya orang punya keyakinan dengan situ gitu. Nah, itu. Tapi maksud saya, kalau kritik teks itu belum tentu harus keyakinan, Pak. Kritik teks itu larinya bisa ke ilmiah. Ilmiah dalam arti, Maaf Pak Dodi, sebentar, saya dengerin Bapak ngomong. Iya. Saya dengerin Bapak Tapi ngomong. belum kelar, sebenarnya belum kelar. Oh, belum kelar. Iya, belum Oke, kelar. silakan. Belum kelar. Pak. Jadi Silakan. gini. Jadi keyakinan itu bukan cuma keselamatan. Atau apa dokter dan lain. Keyakinan itu keyakinan seseorang atas sesuatu itu keyakinan. Termasuk terhadap teks. Kalau dia yakin sama teks itu, kita mau bilang apa? Nah, ada ilmu kritik teks itu silakan. Tapi bagi orang yang punya keyakinan itu nggak akan ngaruh apa-apa. Dia udah yakin, ini benar. Gitu. Kecuali orang yang punya keyakinan ini ada kerendahan hati. Terus? Mau mengeluarkan keyakinannya ke tataran pikiran gitu loh. Baru itu bisa diskusi, itu maksud saya. Oke. Gitu. Selama keyakinan di batin nggak bisa diskusi. Sudah, Pak? Sudah? Oke. Kalau Bapak bilang keyakinan, itu berarti urusannya dengan ketuhanan dan keselamatan. Tapi kalau kritik teks, ini tidak harus keyakinan, Pak. Kalau Pak Panggabean bilang, orang yang memiliki teks di dalam kitab itu, dia yakin dengan teks itu merujuknya kepada ketuhanan dan keselamatan. Tapi yang saya maksud kritik teks adalah keotentikan daripada teks itu, Pak. Kalau keotentikan daripada teks itu tidak ada urusannya dengan ketuhanan dan keselamatan. Makanya saya juga tidak begitu senang, Pak, berdebat tentang ketuhanan Yesus. Kenapa? Karena nanti pada ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Betul, Pak ya? Tapi kalau bicara kritik teks, membicarakan tentang keotentikan daripada teks, mau Bible boleh, mau Quran boleh, itu nggak ada urusan dengan keyakinan, Pak. Tapi kita membuktikan teks itu otentik atau tidak. Kalau dalam ilmu Islam itu sohih atau tidak sohih gitu, Pak. Nanti di bawahnya sohih nanti kan bisa hasan, bisa doi, bisa maudu, bisa mungkar begitu. Itu yang namanya kritik teks, Pak. Gitu. Saya paham. Saya lagi ya. Ya. Saya bicara keyakinan. Keyakinan nggak ada hubungan sama benar salah. Nggak ada hubungan dengan keselamatan kampung. Kan keyakinan itu netral. Saya yakin ini namanya panci. Dari mulai saya lahir
sampai setua ini dikasih tahu ini panci. Saya nggak tahu apa ini panci. Datanglah saya ke sini. Saya mau pulang, panci saya ketinggalan. Pak Haji, Anda lihat panci saya? Nggak ada. Papa Ngabian nggak bawa panci dari tadi. Ada, saya bawa panci. Saya bawa 2 panci saya. Tapi saya lupa letak di mana. Saya cari, dapat lagi. Oh, ini panci saya. Terus kata Pak Haji, aduh Pak, itu mah bukan panci, itu mah handphone namanya. Terus saya bilang, Pak Haji, itu kan kata sampean handphone. Kata saya ini panci, mau bilang apa? Itu namanya keyakinan. Jadi nggak ada hubungan soal itu. Ini arti kata keyakinan itu. Bagi saya ini panci. Ternyata ini handphone. Nah, kalau saya ada rendah hati, saya dengar dakwahnya Pak Haji. Papa Ngabian. Yang Papa Ngabian pegang tuh handphone atau telepon genggam. Gunanya baterai phone. Kalau panci mah untuk masak. Gitu kan? Nah, kalau saya nggak ada rendah hati, terserah apa Pak Haji bilang. Bagi saya ini handphone. Dia mau bilang apa? Sampai langit runtuh ya? Iya, kan ini keyakinan saya. Tapi, ini panci. tapi Bapak mau pakai ini buat masak? Ini kan panci. Iya, tapi buat Bapak yang dibilang panci ini mau buat masak? Bukan, Buat buat apa? telepon. Buat apa? Buat telepon. Nah, berarti gimana kalau begitu? Ya, nggak ngerti. Ini namanya Saya keyakinan. paham, Pak. Jangan Saya tuh, paham. Keyakinan tak ada hubungan benar atau salah. Paham, Ya, tapi di makanya belakang sih, keyakinan ada pengetahuan nggak, Pak? nggak ada urusan, orang udah Ada. yakin. Nah, Ada itu dong, urusan Pak. belakang, kan yakin. Iya, Bapak yakinnya dari mana kalau nggak ada pengetahuan? Bapak nggak ngerti omongan saya. Keyakinan tak ada hubungan yang benar atau salah. Tak ada Gini, hubungan Pak, yang benar kalau atau Bapak salah. tahu ini buat nelpon, kalau Bapak bilang panci, sedangkan Bapak tahu panci itu buat masak. Kagak, di kampung Bapak saya nggak itu tahu. panci, di kampung saya di panci. Panci buat Bapak buat nelpon atau buat masak? Telepon. Panci Kata Pak buat Haji, nelpon. Ya itu kan di kampung saya namanya panci. Nah, berarti kalau begitu di kampung Bapak orang-orangnya punya pengetahuan nggak tentang panci? Maaf, punya. saya tengahin dulu, Ya, Contoh, ya. di kampung saya jagung itu adalah yang tumbuh-tumbuhan dimasak, direbus di kampung saya, jagung. Tapi kalau saya ke Jawa, jagung itu duduk. Terus saya bilang, Terus, di kampung saya tidak mau disebut jagung itu duduk sampai dunia kiamat. Orang Jawa juga tidak mau disebut jagung itu makanan, itu tetap juga duduk begini. iya. Jadi keyakinan orang Batak sana jagung itu untuk dimakan. Keyakinan orang Jawa itu tetap jagung itu duduk. Tidak bisa dipersoalkan lagi. Ya sudahlah, kalau keyakinan Iya. jagung itu tanam-tanaman, keyakinan duduk. Tapi gini Pak, itu yang di namanya keyakinan. Batak, iya, itu hanya transliterasi atau paralelisasi bahasa. Nah begitulah, ini Pak. panci kata dia. Ya beda, kalau Iya. panci fungsinya apa, HP fungsinya apa. Karena makanya saya bilang dia kan tadi, tidak tahu kalau namanya posisinya. orang keyakinan, di belakangnya harus ada pengetahuan. Masalah pengetahuannya salah atau benar itu nggak ada urusan Pak. Sampai nggak nangkep esensi omongan saya. Saya paham. Kan, kok paham tapi Bapak nggak paham juga berarti omongan saya. paham banget. Makanya Saudara mau menggiring. kalau Dengar dulu. enggak, kalau begitu di belakang keyakinan Dengar. ada pengetahuan atau tidak, tolong dijawab. Enggak. Tak ada Di hubungan. belakang. Nggak, Di belakang Keyakinan pengetahuan, ada di hubungan belakang dengan keyakinan. pengetahuan. Nggak ada hubungan. Ada hubungan dengan pengetahuan. Terus Bapak Orang udah yakin. bisa yakin dari mana? Dia aja ke orang tua. Ajar dia orang yakin. tua. Nah, berarti kan pengetahuan dari orang Dari tuanya. Itu pengetahuan yang saya maksud. Mau dari orang tua, mau dari tetangga, mau dari kitab, itu pengetahuan, Pak. Bukan itu Nah. maksud, bukan. Dengar dulu ini dengar dulu. belum Gini aja selesai. Pak, gini aja Nah, Pak. Ini belum selesai. Enggak, gini aja. Saya rasa ngomong begini nggak ada gunanya Pak. Kenapa? Oke. Kenapa sore segini? Kenapa? Karena kalau ngomong begini nggak akan selesai nanti sampai malam Pak. Mendingan kita ngomongin kitab aja. Iya. Gitu aja gimana? Iya. Nggak ada. Betul nggak? Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau ngomongin pengetahuan panci sama handphone nggak kelar-kelar Nggak, nanti saya urusannya. selesaikan dulu omongan. Begitu kok. Ah. Kita memang begitu. Saya selesaikan dulu omongan. Saya Ya. selesaikan omongan dulu. Kenapa saya nggak suka debatkan itu omongnya tadi? Oke. Karena itu menyangkut keyakinan, nggak perlu diperdebatkan. Iya. Kecuali orang yang punya keyakinan ada rendah hati. Ya, nanti kita lihat aja Pak. Mau mengeluarkan keyakinan di. Jadi gini loh. Saya setuju dengan Bapak. Ya, Gini, betul. makanya gini, kalau nanti kita berdebat, buat kita orang Islam, berdebat itu bukan suatu hal yang negatif, Pak. Ya, asal dilakukan dengan cara yang paling baik. Jadi, kalau di yayasan kami, saya diperintahkan, ditugaskan berdebat dengan para pendeta. Tapi harus mengikuti tuntunan Quran. Apa tuntunan Quran? Tidak boleh mengolok-olok kaum lain, pertama. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain.
Dan saya wajib berdebat dengan para pendeta, itu harus dengan cara yang paling baik. Jadi buat kami berdebat itu bukan sesuatu yang negatif. Oh, jadi terbalik. Gitu, Lawannya Pak. dengan Kristen. Kalau kami Kristen tak boleh berdebat. Harus bicara, saling Sharing mempelajari. lah, sharing Iya. istilahnya. Sharing. Saling mempelajari. Ya oke, Bapak mau bilang sharing atau apa, silahkan. Tapi yang jelas kalau dari kami dilarang mengolok-olok kaum lain, kami dilarang menghina sesembahan orang lain. Kalau kami pun berdebat atau mau sharing atau diskusi, itu kami harus lakukan dengan cara yang paling baik. Gitu. Itu bagus, tapi itu teori. Saya bisa laksanakan Pak, dari tahun Saya lihat 2022. saya lihat YouTube, di YouTube ya. Bapak lihat saya tuh bukan? Ada banyak kelas yang sebutkan. Bapak lihat saya bukan? Pernah lihat debat saya? Ada. Begitu nggak saya? Menghina orang lain nggak Pak saya? Menghina sesembahan orang lain nggak saya? Dari 2022 Pak saya berdebat dengan Itu para saya tunjukkan pendeta. YouTube-nya nanti ya. Ke saya? Yang Iya. saya yang debat? Iya, saya Tolong. tunjukkan YouTube nanti Dengan ya. pendeta siapa Pak? Ya, saya lupakan, saya kan Oh, lihat lupa. sepintas aja lah. Ya. Coba saya lihat itu kan umum ya, Oke. Itu Tapi- teorinya begitu. Tapi teorinya. Bapak Ngaben harus bisa buktikan saya mengolok-olok orang lain dan saya menghina sesembahan orang lain ya? Enggak, saya tunjukkan nanti itu kira-kira apa ini. Saya bukan tunjukkan, ya. debat? Saya Iya. yang debat? Oke, tunggu, oke. Tapi boleh saya tambahkan, Pak Doni? Boleh, silakan. Mungkin di sini kita kalau bicara berdebat ataupun diskusi, ujungnya masalah persepsi, Pak. Nah, tujuan kita adalah bagaimana menemukan titik temu persepsi, Pak. Oke. Dari berbagai macam persepsi nih. Oke. Gimana kita ketemu titik tengahnya nih? Oke. Asal Mungkin. kita harus jujur seperti tadi Pak Pangawian bilang. Kalau kita merendahkan diri, Rendah hati. Bapak tadi apa? Harus Dinaikkan ke rendah otak. Dikeluarkan keyakinan ke otak. Oke. Baru kita bisa diskusiin. Oke. Gitu. Berarti kita setuju debat dengan otak ya Pak? Setuju ya? Iya. Oke. Kita mau mulai, kalau boleh saya tanya, karena Bapak tadi sudah buka omongan, kan Advent tadi bukan Kristen Pak, Bapak bilang. Enggak, itu dalam pengertian umum ya untuk menarik perhatian orang. Ada orang berdebat Kristen, oh bukan, saya Advent gitu loh. Jadi kalau buat Pak Pangabean, Advent itu Kristen bukan? Oh Kristen, Oh Kristen. Kristen Berarti lah. Bapak tarik yang tadi. bukan tarik. Habis? Ini kan cara kita berkomunikasi sama orang lain agar orang terbuka pikiran, oh ada Advent. Itu loh. Begini, Tapi Pak. Advent Kristen. Ya Kristen. Pak Doni begini, karena di umum itu Kristen itu Pemakan pemelihara babi. hari Minggu, pemakan Iya, itu. segala-galanya. Terus, Justru saya sering belain orang Advent. itu udah bagus. Saya sering belain Islam. Orang Kristen datang ke sini Pak, saya tanya, kamu makan babi nggak? Makan katanya. Kenapa kamu makan babi? Tuh lihat orang Advent nggak makan babi. Begitu maksud saya. Nah, itu bagus. Tapi maksud saya Advent adalah Kristen. Kristen Di bawah juga. Protestan. Memang Kristen. Betul nggak Pak di bawah Protestan? Apa arti di bawah dulu? Enggak, Artinya di bawah denominasi Protestan. bukan. Enggak. Tidak. Enggak. Enggak. Masing-masing. Kitab Bapak berapa kitab? Hah? Kitab suci Bapak berapa kitab? 66. Sama dengan 66. Ya, sama Alkitab, kitabnya. ya, Alkitab itu lah. Ikutin yang mana Pak? Ikutin Martin Luther bukan? Alkitab itu lah. Bukan Martin Luther bukan itu, bukan. Ikutin yang mana? Ya, Enggak, kami Alkitab ya. Ya, kami enggak Alkitab ikut ya. Martin Luther, ikut Sekarang Alkitab. Berarti kalau menyederhanakan 66 kitab Protestan bukan? Bukan. Apa? Protestan, Pak, itu Ah, Protestan. Iya. Ya, ini Protestan ini yang bukan. ikuti Gimana? yang ikuti Protestan juga, tapi yang pakai itu Protestan, tapi kami bukan di bawah Protestan. Dia, bukan. Bapak tahu maksudnya Protestan? Pemrotes Katolik. Iya. Bapak tidak setuju kan dengan ritual atau liturgi Katolik kan? Begini Pak Donitan, yang pernah memprotes Katolik itu adalah orang-orang Protestan. Tapi Advent tidak ikut protes, tidak pernah ikut demo. Saya tahu, Pak. Nah, Saya tahu. makanya Advent tidak mau disebut di bawah Protestan dan tidak dipimpin oleh orang-orang Protestan itu. Tapi kenapa Bapak pakai Bible yang dibikin oleh Martin Luther? Bukan Martin Luther yang bikin itu. Siapa? Siapa yang bikin? Siapa? Penulis yang pelanam itu. Iya siapa kalau bukan Martin Enggak, Luther? bukan. Siapa kalau bukan Martin Luther? Ya banyak penulisnya. Sebutin namanya Pak, siapa? Enggak, Alkitab itu bukan buatan Martin Luther. Bukan. Yang saya maksud adalah yang Protestan, Pak. Yang 66 kitab buatan Martin Luther. Kalau bukan Martin Luther, tolong sebutin siapa yang Bukan nyusun. buatan Martin Luther, Bukan. Alkitab itu. Yang saya maksud yang 66 kitab, Iya, Pak. betul, mungkin dia mencetak. Ya siapa? Bukan buatan. Yang mencetak bukan Martin Pengarang- Luther, Pak. pengarang Alkitab itu Yang ada- mencetak bukan Martin Luther, Iya. Gutenberg namanya. Iya. Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Itu Itulah pengarangnya 40 orangan lebih, Iya. kurang lebih 40 gitu. Sebelum Tidak ada Martin Luther di situ. sebelum Martin Luther, Pak, menyusun yang 66 kitab, itu Katolik ada nggak berapa, Pak, kitabnya? Katolik berapa kitabnya? Nggak ngerti saya. Lebih dari 66.
Berapa, Pak? Beda, iya beda. Berapa, Pak? Lebihnya ada itu. Berapa, Pak Lamsen? Ada. Kita coba lihat, pendeta tahu nggak kitab-kitabnya mereka? Iya. Ya. Enggak, gini aja. Nggak apa-apa, biar. Enggak, Tujuannya saya ingin apa? tahu. Tujuannya apa? Saya ingin memastikan bahwa Bapak itu di bawah Protestan. Ya, Kalau kan- Bapak bilang bukan, tunjukin ke saya siapa yang menyusun kitab Bapak Kan 66 saya kitab. tanya, di bawah itu artinya apa? Di bawah itu artinya Ya, apa? di bawah denominasi. Enggak. Nah, kalau enggak, kenapa Bapak pakai 66? Loh, ini bukan punya Protestan. Hah? Oh, punya bikin orang Begini, Pak Protestan, bukan, Dodita. bukan punya Protestan, bukan. Alkitab itu bisa dipakai oleh siapapun bisa memakainya. Bapak tadi belum jawab saya. Sebelum 66 berapa kitabnya? Itu Itu punya banyak. Protestan bukan? Di luar kotil juga banyak kitab. Iya, yang di atas 66 kitab Iya. itu Protestan bukan? Protestan 66. Ah. Katolik ada lagi. Bapak pakai 66 atau berapa? Yang 66. Nah, berarti Protestan. Tapi bukan Protestan. Bukan. Ada. Ini beda. Ya udah, dong. makanya sekarang saya tunjukin gitu. Ya. Sekarang saya tunjukin. Enggak, untuk apa maksudnya? Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak itu di bawah Protestan. Saya tanya di bawah artinya apa? Di bawah denominasi. Bukan, itu Apa? bukan Ya udah bukan. apa kalau gitu apa? Nggak ada Ya bukan, hubungannya. nggak ada hubungan mau buku ini. Nggak ada Oke, hubungan sekarang saya bawah. tanya, kalau begitu sebelum 66 kitab yang Bapak pakai itu Protestan bukan? Katolik. Pokoknya Iya, Protestan bukan? Katolik itu diprotes. Iya, Iya. berarti yang Katolik itu Protestan bukan? Bukan. Nah sudah, berapa kitab yang Katolik? Lebih dari belum. Nah, saya nggak tahu Ya, jumlahnya. kenapa berapa. Bapak nggak pakai yang Katolik? Kenapa pakai 66? Loh, 66 itu yang nyusun Martin Luther, Pak. Tahun Iya. 1516. ini buku bukan punya Martin Luther, siapapun yang usul. Atau punya kitab sendiri nggak, Pak? Ada yang lainnya. TB. Iya. Ya sama aja itu Martin Luther, Pak. yang nggak masalah. Martin Luther kayak siapa yang begini itu tidak masalah bagi Martin Luther itu menolak 7 punya Katolik. Iya. Yang disebut dengan Deuterokanonika. Advent itu biar tahu bukan di bawah pimpinan Protestan itu. Saya nggak bilang Advent di bawah pimpinan di bawah Protestan. dominasinya. Iya. Tidak di bawah dominasi. Dominasi Advent itu berdiri sendiri. Saya nggak bilang organisasinya ya, Pak ya. Oh, jadi berarti Saya nggak salah. bilang organisasi, denominasi. Makanya kan saya tanya arti di bawah itu apa? Lah Bapak tahu denominasi nggak? Oh, nggak tahu tuh terangkan. Denominasi Lah, itu Masa saya aliran. nggak tahu begitu aja soalnya. Lah, ya sudah, makanya. Saya kan tanya di bawah. Saya kan nggak bilang ormas, Pak. Enggak. Saya nggak bilang organisasi Saya loh. tanya di bawah, sampean muter-muter. Arti di Enggak, bawah saya itu nggak apa? muter di bawah denominasi. Enggak. Enggak. Saya ngomong apa tadi? Ada yang ingat nggak saya ngomong denominasi? Enggak. Saya ngomong denominasi nggak dari tadi? 3 kali saya ngomong denominasi. Keterangannya kan udah jawab enggak? Iya, tapi saya ngomong denominasi nggak? Di Enggak. bawah denominasi Tidak, Protestan. tidak. Enggak. Advent tidak mengakui. Dominasi sendiri, dominasi Oke. sendiri. Enggak lah. Jadi bukan di bawah Protestan. Tidak. Enggak lah. Kenapa pakai yang 66? Ya apa masalah? Siapa melarang? Nah, berarti yang 66 itu yang ciptaan Martin Luther itulah yang diakui oleh dipakai Tidak oleh kalangan masalah. Protestan. Martin Luther sama Bill tidak masalah. Tidak masalah. Karena bukan buku dia. Saya nggak bilang kalau Advent itu di bawah organisasi Protestan loh. Jadi enggak. rumusnya. Bukan. Jadi Memang bukan denominasi yang saya begini, bilang. begini, Bukan. Pak. Sepertinya Pak Don, Denominasi. seperti Pak Don, siapa-siapa yang pakai anak pelana buku itu Protestan. Di bawah Itu rumusnya. Iya. Padahal Iya. itu bukan itu rumusnya. Apa dong? Siapa saja pun bisa Boleh pakai menggunakan yang anak pelana itu, bukan hanya Protestan. Saya bukan Protestan, saya gunakan. Nah, Terus? jadi saya bukan Protestan, tapi saya gunakan 66 itu. Ya. Jadi saya bukan di bawah dominasi Protestan. Oke, Nah, Bapak pakai yang 66 tapi Iya. Bapak nggak ngaku Protestan. Enggak. Tapi yang bikin 66 itu orang Protestan. Nggak ada masalah. Siapapun yang bikin itu Nah, tidak Itu kan masalah. Alkitab, nggak ada masalah. Nah, Yang sekarang siapa. Itu boleh. untuk semua Boleh saya manusia. tekan sedikit? Sebentar, Pak? sebentar, Boleh saya sebentar, tekan sedikit? sebentar, sebentar. Nggak ada masalah. Bapak tahu nggak sebutin tolong denominasi itu apa? Hah? Denominasi itu apa? Tolong. Kalau Bapak bilang bukan, tolong jelasin saya denominasi Kelompok itu apa. lah. Kelompok apa? Kelompok Kelompok apa? Kelompok Advent. Nah, kelompok. Kelompok grup maksudnya. Iya, satu grup. Nah, Dengan pemikiran tertentu nggak? iya, itu ya tetap satu pemahaman. Jadi Iya. contoh. Kalau begitu, buat Bapak-Bapak, apokrifa itu firman Tuhan bukan? Bukan. Ya Bapak Protestan. Ya kok susah amat. Itu rumus dari mana kan? Nggak ada Itu rumus rumus dia itu. sendiri. Sekarang saya tanya Bapak, apokrifa firman Tuhan Nggak. bukan? Bukan. Rumus Ya kami sudah. bukan begitu. Itu Protestan. Oh iya terserah deh. Udah gini aja. Kita terima aja rumusnya seperti itu, ya terserah. Nggak apa, nggak masalah. Nggak Bukan. masalah. Itu Tapi yang penting kita nggak ngaku. Enggak, kita- Pak. Izin, Pak. Ya, Saya silakan, tambahkan silakan. sedikit. Denominasi adalah mazhab atau Ya. mazhab. Ada pemikirannya nggak? Merupakan suatu kelompok di bawah agama. Ini Wikipedia, Pak ya. Ya, ada pemikirannya nggak? Di bawah agama tertentu yang mempraktikkan tradisi yang serupa, tapi juga berbeda dengan kelompok-kelompok lain di bawah naungan iya. agama yang sama. Iya.
Ada pemikirannya Istilah nggak, ini kalau mazhab utamanya mengacu pada denominasi Kristen. itu? Iya. Mungkin kalau dibilang denominasi Kristen lebih tepat, Pak. Tapi kalau Protestan, Katolik Kristen bukan, Pak? Katolik Kristen. Nah, ya sudah. Iya. Kristen, ada Katolik, ada Ortodok, ada Ethiopia, ada tapi Protestan. maksudnya gini loh, Pak. Saya gini, Pak. Denominasi ini adalah mungkin lebih tepatnya itu kelompok-kelompok, Pak. Iya, kalau tadi Kelompok disebut sendiri. mazhab itu udah tepat, Pak. Mazhab. Mazhab itu apa? Mazhab itu adalah merupakan suatu kelompok di bawah agama tertentu Dengan pemikiran mempraktikkan nggak? tradisi. Dengan pemikiran Yang nggak? sama. Di sini sih nggak dibilang sih. Iya, Pak. dengan pemikiran nggak? Cuman dibilang di sini mempraktikkan tradisi yang serupa tetapi juga berbeda dengan kelompok-kelompok lain di bawah naungan agama yang Nah, sama. iya, berarti ada kelompok yang punya pemikiran yang sama. Iya. Ada yang sama, Nggak ngomongin syariat nih, Pak. Namun juga di sini bilang ada yang beda, Pak. Iya, ada yang Ada yang beda, beda. tapi itu menjadi satu kelompok yang sama yang disebut Protestan. Nanti kalau udah bicara Katolik, beda lagi, kitabnya juga udah beda. Nanti bicara sama Ortodok, beda lagi, kitab dan akidahnya berbeda. Itu betul. Yang saya tentangkan Advent di bawah Protestan itu tadi obrolannya. Nah, sekarang tolong buktikan ke saya, bukan Protestannya itu di mana? Loh, kami Bukan merasa di nggak bawah Protestan. Tidak di bawah Bukan Protestan. di bawah Saya nggak Protestan. bilang Mungkin gini, Pak. organisasi atau Tepatnya gini, Pak Doni. Organisasinya, Saya paham. ya. Tepatnya gini. Kemunculan dari mulai dari kekristenan Advent. ini, mulai dari kan pertama Katolik kan masuk Kristen, terus ada Protestan. Nah, dari Protestan ini pecah-pecah lagi, Pak. Berbagai denominasi. Nah, mungkin akar pertamanya memang dari berbagai macam Kristen ini itu adalah dari Protestan tadi, Ini aja, Pak. itu Sekarang saya Protestan. tanya. Gitu. Sekarang saya tanya deh. Advent, pemikiran dasarnya berawal dari mana, Pak? Oh, begini saya ceritakan dulu Pak Donita. Ya, ya. Sejarahnya. Saya sambil dengerin, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Begini, Pak Saya Donita. nih, Advent nih. Katolik, Silakan, Pak. Katolik memang lebih dahulu jauh daripada Advent. Jauh lebih dahulu Protestan. Betul. Kenapa ada Protestan? Ada sekelompok manusia di dalam agama Katolik itu yang tidak menerima ajaran Katolik itu. Oke. Lalu dia memprotes. Betul. Orang Advent tidak ikut di situ. Jadi orang setelah sebentar dulu. Betul. Terus? Setelah Paus berapa itu ditangkap oleh pemerintahan yang berkuasa, bebaslah orang membaca Alkitab masing-masing. Karena selama 1260 tahun, Alkitab itu tidak bisa dibaca orang. Hanya dibaca oleh orang tertentu. Oke. Misalnya hanya pendeta, hanya pastor. Rupanya setelah ada kebebasan membaca Alkitab, adalah seorang manusia, orang namanya siapa? Muller membaca, oh rupanya ajaran Alkitab seperti ini. Muller siapa, Pak? William Miller. Miller. Oke, terus? Rupanya ajaran Alkitab seperti ini, bukan seperti orang itu. Tapi kita protes. Mari kita bikin kumpulan kita yang seperti ini. Kita lakukan perintah Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Itulah Advent itu. Jadi tidak berdasarkan memprotes. Kalau protes, dia tadinya Katolik. Oke, sebentar. Tadinya Katolik, Oke, memprotes saya dia paham. keluar. Kalau Advent tidak. Paham. Jadi izin Ya, Pak Donita. sebentar, Pak. Saya tanggapin dulu ya. Siap. Kalau ini ngomong semua nanti saya tanggapin dulu. Siap. Satu-satu. Yang Pak Lamsen bilang itu betul bahwa Advent tidak ikut protes ke Katolik, itu betul. Iya. Karena Advent timbulnya kapan nih, Pak? Udah, Baru tahun belakangan. berapa nih? 88. Baru 1883. Iya. Betul. Nah, timbulnya ini karena gerakan apa? Sekarang saya tanya. Bebas membaca Alkitab. Enggak, ini timbul karena gerakan Second Great Awakening. Itu kata dia. Iya betul itu betul. Loh, sekarang Bapak PhD bukan? Kalau Itu Bapak betul, PhD, lanjut. Bapak nulis buku apa? Saya mau baca. Lanjut gitu. betul itu betul. Pak, ini berdasarkan Karena sejarah, bahasa Pak. Inggris, Bapak ini kurang paham bahasa Inggris. Nah, Iya. Betul. Itu Jadi betul. maksudnya, ini Advent, ada Advent Christian Church, ada Seventh Day Adventist Church, ini semuanya Advent yang timbul karena ada gerakan Second Great Awakening di abad 19. Iya. Betul, Betul. Pak? Iya. Ini di bawah Protestan. Iya, di luar Protestan. Di bawah. Di bawah Protestan. Ini Protestan nih, Pak. Silakan Pak, sini kalau tahunnya, mau lihat. Sini, tidak. kamu. Itu di bawah itu diagramnya. Maksudnya, Iya. makanya saya tanya arti di bawah itu apa Di itu tadi. bawah denominasi Kristen. Bapak tahu denominasi enggak? Kalau denominasi Kristen kita setuju di bawah Iya. Itu diterangkan. Udah, berarti kesalahannya di mana kalau saya ngomong di bawah denominasi Di Kristen? bawah, di bawah. ada ada hubungan dengan Protestan Di nggak? bawah denominasi Kristen, setuju nggak, Pak? Ya itu sih Jadi ada masalah. jadi saya tengah Nggak sedikit, masalah. Pak. Saya Ah, saya tengah udah. sedikit, Pak. Saya setengah sedikit. Hmm. Kami nggak ada hubungan gitu. Kita mengakui kitab yang 66 kitab ini. Hmm. Kenapa? Karena bagi kami umat Advent Hmm.
itu mempercayai bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang benar. 66 kitab. Ya, tidak mempercayai apokrifa Tidak peduli itu dia Kitab lain. diterbitkan dari Martin Luther kah, dari mana kah, dari mana kah. Iya, Terlepas dari sejarah Pak ya. Kita mempelajari bahwa walaupun ini berbeda-beda, persepsi berbeda-beda. Nama pecah kan pasti berbeda-beda Pak ya, persepsinya. Tapi kita coba pelajari lagi, telaah lagi. Ini dari kacamata Advent loh Pak ya, bukan dari kacamata lain ya. Ini pas kita lihat penemunya nih Pak, founder-foundernya. Terus lihat, oh ini benar juga ya. Oh ini benar juga. Oh ini benar. Oke, kita jalan yang ini. Walaupun kita pegang Alkitab yang sama, maksud Pak Iya. Pak Gabean, Pak Rebaho tadi, itu maksudnya gini Pak. Walaupun kita pegang kitab yang sama, walaupun Bapak, oke lah bagi saya Bapak menyepakati bahwa ini Protestan. Artinya kita nggak usah pusingin apa itu Protestan atau enggak. Lepas dari sejarah, kita mengakui bahwa Alkitab ini yang benar. Nah, kita ikuti. Walaupun itu mau bentar Pak, sebelum saya Pak. Yang saya udah tahu maksudnya, justru saya mau bantu Pak Rehan nih. Iya, siap. Yang dimaksud Pak Rehan menurut Advent ini adalah sekolah skriptura, betul? Salah Skriptura, betul. Itu pola pemikiran siapa? Satu-satunya kan? Iya, itu pola pemikiran siapa? Advent. Enggak. Siapa? Iya, diadopsi sama Iya. Advent. Diadopsi sama Iya, Advent. diadopsi sama Advent dari siapa? Dari siapa? Martin Advent Luther. tidak mikirkan itu. Kenapa Bapak nggak ngaku di bawah Protestan? Iya, enggak di Itu bawah. maksudnya. Maksud Saya nggak maksud- bilang di bawah organisasinya, Pak. Di bawah denominasinya. Dua denominasi Kristen, iya. Protestan. Protestan, Katolik juga Kristen. sejarah Pak. secara sejarah Ortodok mungkin juga Kristen. Ethiopia juga Kristen. Jadi begini aja lah, tidak akan putus karena saling mempertahankan. Enggak, Lanjut aja lah. Ini soal di bawah doang, soal tadi di Iya. bawah Iya. kan enggak kita nggak terima kan ada kesan di bawah Protestan. Itu yang saya tentang. Enggak. Oke, sekarang kalau gitu saya tanya. Tidak ada hubungan soalnya. Perusahaan kita Nah, Mas Enggak, tapi Bapak bisa membantah saya nggak bahwa pemikiran pendiri-pendiri Advent yang mengatakan bahwa Kristen harus sola scriptura itu berasal dari Martin Luther. Ya betul. Setuju. Betul. Setuju. Ya kalau begitu ya sudah, itu Bapak bawa Protestan. Susah amat. Beda pemahaman. Kalau nggak di bawah Protestan, di bawah apa Pak? Di bawah denominasi apa? Tahu Soalnya nggak? begini Pak Donita, kami merasa tidak di bawah dominasi Protestan karena tidak ada hubungan administrasi, hubungan Enggak, saya apapun. nggak bilang administrasi. Hubungan apapun tidak pernah. Denominasi. Tidak pernah. Denominasi tidak pernah bersinggungan. Tidak pernah bersinggungan ke Ya, sana. itu Maksudnya soal mungkin itu, bersinggungan. Pak. Kebetulan sama-sama punya menggunakan ini. Nah, Disitulah iya. hubungannya. Iya. Tapi bukan karena kami punya ini jadi kami jadi di bawah dominasi mereka. Enggak. Oke, sekarang kalau Bapak bilang tidak di bawah denominasi Protestan, terus Advent di bawah denominasi Berdiri apa? sendiri. Denominasi apa? Enggak ada pun berdiri sendiri, Advent sendiri. Ya iya, denominasinya apa? Denominasi sendiri, kalau bicara denominasi Sendiri-sendiri. Berarti denominasi Advent. Iya. Timbulnya dari Denominasi. gerakan apa? Ya tadi Kalau dari sejarah mungkin dari gerakan Protestan ya betul Pak. Iya. Betul. Ada Protestan. Iya betul. Tapi berjalannya waktu, denominasi kita terpecah sendiri Pak. Tahu, Iya. Pak. Iya. Saya belum ngomong bahwa di bawah Protestan nanti terpecah bukan menjadi terpecah puluhan ya. ribu. Bukan terpecah ya, maksudnya ya mungkin Terpecah. lebih tepatnya terpecah. Terpecah. Karena banyak juga denominasi lain. Nah, Betul. artinya denominasi ini berdiri sendiri-sendiri. Betul. Nah, Betul, kami menyangka tapi semuanya masih di bawah Protestan. Bahkan di bawah Protestan sekalipun ada yang nggak percaya Trinitas. Betul Setuju. aja. Betul. Setuju. aja. Itu pemahaman Ya itu. iya, Ya, ya, betul tapi aja. kan di bawah Protestan juga, Pak. Itu fakta. Karena mereka mengikuti pola pemikiran Martin Luther bahwa orang Kristen harusnya sola scriptura. Dan mengikuti hanya 66. Tidak ikut yang Iya. berapa? 73 yang Katolik. Yang gereja. Betul nggak, Pak? Tapi Setuju. bukan atas perintah mereka, bukan. Saya nggak bilang itu, Iya. Pak. Orang Advent Ya baru udah nggak usah 1800-an. diperpanjang. Oke lah. Iya. Tadi permasalahan soal di bawah itu kan. Ya, lanjut lah. Iya, Yang lain, nah lanjut. sekarang kalau Bapak nang yang ini 66, yang ini Ortodok 78, yang ini Ethiopia 81, yang ini Katolik 73, berarti bagaimana konsep Kristen? Yang mana yang tidak diinspirasi firman Tuhan atau Roh Kudus? Tak ada masalah karena isinya sama. Keselamatan dengan Yesus. Berarti yang Mau yang apokrifa di sini, sini, yang sini itu keselamatan. Tetap keselamatan ya Yesus. ya berarti Apapun. Deuterokannya nikah di sini, apokrifa di sini, apokrifa di sini, itu bukan firman Tuhan. Oke. Mohon maaf dulu Pak Donitan ya. Jadi bagi kami orang Kristen,
ini bukan firman Tuhan yang asli semua, bukan. Bukan semua. Iya, karena Alkitab Oke. mengatakan 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Oke. Tapi jadi yang diilhamkan itu bukan langsung seperti Al-Qur'an didiktekan. Jadi yang tidak bisa bertambah dan berkurang di sini adalah hukum 10 itu. Yang lain penjelasan-penjelasan bisa ditambah, bisa dikurangi. Berapa buku pun nggak masalah. Yang penting masih searah, masih sejalan sesuai dengan hukum Dan 10. muatan yang sama. Tidak Oke, masalah. saya catat Pak. Pernyataan itu- Pak Lamsen saya setuju. Ya. Ya, bahwa di dalam Jadi- sini ini tidak semuanya firman Tuhan. Diilhamkan 2 Timotius 3:16. Iya, tapi berarti semuanya firman Tuhan atau bukan? Tidak firman Tuhan. Berarti tidak semuanya. Semua itu tidak, karena ini ditulis manusia. Semuanya tidak. Tidak. Firman, dan kenapa disebut firman? Ajarannya itulah firman Tuhan. Ajarannya. Makanya contoh, ada di dalam kardus. Itu apa di dalam kardus itu ada rokok ya. Mhm. Jadi kardusnya itu bukan rokok. Karena ya isinya itu rokok. Tapi ini di dalam ini ada firman Tuhan, dikatakan ajarannya itu firman Tuhan. Ajarannya. Iya, ajarannya. Itulah disebut firman Tuhan. Walaupun kata orang, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ajarannya itu yang merubah orang menjadi baik, Oke. yang memperbaiki kelakuan. Oke, pertanyaan Tapi Pak. kertasnya itu bukan. Oke, pertanyaan. Kalau begitu bisa nggak satu kitab ini disebut sebagai kitab suci? Bisa karena isinya memperbaiki kelakuan orang, suci untuk memperbaiki kelakuan orang sesuai dengan ajaran Alkitab. Suci artinya apa Pak? Suci Pak? Ini Bebas. mohon maaf, saya Ya, bukan pakai nggak standar apa-apa. Quran Pak ya. Saya bukan pakai standar Islam Suci ya. artinya bebas dari dosa, bersih. Karena di sini ada 10 perintah Tuhan itu yang suci. 10 perintah Tuhan. Itu makanya disebut ini firman Tuhan. Karena di dalam itu ada firman Tuhan yang 10 itu. Walaupun tidak langsung didiktekan. Oke. Ditulis oleh semua manusia. Semua manusia menuliskan. Tidak didiktekan seperti Al-Quran. Berarti Bapak tetap anggap ini kitab suci. Kitab suci. Karena di dalamnya ada Artinya cara suci suci. apa Pak? Artinya suci apa? Bersih. Kalau campur dengan karangan manusia atau campur dengan tambahan atau campur dengan sisipan bagaimana? Karangan manusia bisa ditambahkan, sisipan bisa disisipkan untuk memperteguh, untuk menjelaskan apa firman Tuhan itu yang 10 itu. Kalau gitu tambahan sisipan pinjaman Bisa. itu suci nggak Pak? Yang suci yang hanya 10 ini. Ah. Kalau sisipan nggak apa-apa. Oke. Suci lah semua itu. Karena Berarti- tujuannya baik. Berarti yang tambahan itu bukan suci. Suci semua karena untuk Oh. memperbaiki. Tapi kalau berlawanan dengan yang 10 tidak suci lagi. Enggak, ini gini ya. Ini memang Kalau- enggak tuh, gini Pak Dodi, tujuannya apa? Enggak, saya kan tujuan mempertanyakan Pak Dodi apa? ini. Ini kan Iya. tulisannya kitab suci. Nah, Iya. katakan Yang nunjukin- dalam Bible juga ada Holy Bible. Ini Pak Dodi nunjukin ini Alkitabnya Katolik 77%, 66, yang lain berapa? Tujuannya apa? Saya tanya tadi kan, Bapak nggak dengerin pertanyaan saya berarti. Tujuannya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Yang mana yang benar gitu. Enggak, tadi pertanyaan saya bukan begitu. Pertanyaan saya tadi apa? Udah lupa saya. Oh lupa. Berarti Apa Bapak nggak pertanyaan- apa perhatiin pertanyaan? Tolong saya. ulangi karena orang tua. Apa pertanyaannya? Oke, saya ulang Pak ya. Ada yang 81 kitab, Iya. 78 kitab, 73 Iya. kitab, 66 kitab. Iya. Nah, yang mana atau yang tidak diilhami Roh Kudus yang mana? Semua itu dilhami itu. Kalau diilhami Roh Kudus, Roh Kudusnya beda-beda atau sama Pak? Sama. Kan Kalau sama, kenapa jumlah kitabnya beda-beda? kan isinya sama. Taruh Pak, taruh. Saya lagi nanya Pak Lambe. Karena manusia itu beda-beda pemahaman. Lah, beda Roh Kudusnya yang saya tanya Pak. Loh, bukan Roh Kudus. Roh Kudus satu. Tadi kan Satu. saya tanya, yang ini diilhami Roh Kudus yang sama atau yang beda? Begini, Tuhan itu menggunakan manusia itu menulis semampu dia menulis, semampu dia sebatas pengetahuan dia. Contohnya, ini menjelaskan air ini. Dia menjelaskan hanya 1 lembar. Datang Pak Renat ini, dia bikin penjelasan 20 lembar. Datang saya hanya 5 lembar. Mana yang benar itu kira-kira? Kan gitu. Semuanya benar, tapi penjelasan tentang air ini. Itu Berarti Roh Kudusnya sama? sama. Kalau yang satu 10 lembar atau 20 lembar? Roh Kudus itu tidak menuntun, langsung mendiktekan. Jadi diberikan sebagian rupa pemahaman-pemahaman itu yang berbeda-beda kemampuannya. Ini kemampuannya beda. Jadi makanya ada yang 60-an, 70. Tapi berlawanan nggak dengan 10 perintah Tuhan itu. Itu semua itu penjelasan untuk menerangkan tentang 10 perintah Tuhan ini. Kalau berlawan, Enggak tidak benar. semuanya Pak menjelaskan tentang 10 perintah Enggak, Tuhan. yang tadi Tentang gitu, kasih Pak Tuhan Dodi- lah di Pak situ. Dodi. Enggak Pak begitu. Dodi, you tunjukin banyak Alkitab, Hmm. isinya sama.
keselamatan jiwa Yesus. Oke. Yang 6, yang 81, Sama. yang 70 sama. Oke. Keselamatan Yesus ya, gitu. Jadi Bapak larinya ke situ. Iya. Kalau Bapak udah lari ke keselamatan, katanya tadi keyakinan. Ini benar keyakinan. Nah, boleh nggak Pak saya tanya? Boleh. Boleh. Tapi saya juga satu pertanyaan udah saya siapkan. Iya. Saya dengar-dengar Pak Doni ini dulu Kristen. Iya. Kenapa jadi Islam? Saya pengen tahu juga. Karena waktu itu saya menemukan ini tidak bisa disebut kitab suci. Karena ada ayat yang pasti tidak asli. Oh, Itu saya jujur, saya pengen tahu itu ya. Itu Pak. Mau lihat nggak Pak? Enggak, Saya tunjukin. nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Nggak, Bapak nggak mau lihat nggak apa-apa. Saya mau tunjukin ke kamera. Enggak, Pak. dengar dulu. Bapak Islam disuruh mengimani berapa kitab? Ah, oke. Mau Nah, bicara itu begitu? makanya Oke, siap. Di Quran membenarkan ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang harus kita imani sekarang adalah Quran. Pertanyaan Bapak silakan. Dalilnya? Ada Pak di Al-Maidah. Bapak mau baca? Oh, baca. Boleh. Nanti saya juga Bapak minta baca ya. Baca. Ya kan pengen tahu. Siap. Berarti Bapak hanya mengimani Quran aja? Yang sekarang kita, gini Pak, Bapak tahu rukun iman Islam? Justru kan tahu itu saya nanya. Oke, apa aja Pak rukun iman Islam? Hah? Apa aja rukun iman Islam? Iman pada Allah, Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab Allah, kitabnya, nabi-nabi Allah, nabi, kiamat, kiamat, takdir, takdir apa? qadar dan kadar, Oke, takdir, kitab-kitabnya kitab yang mana? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Iya, ya sudah itu Bapak udah Ya tahu. Kenapa tadi Bapak nanya saya? Ya kenapa jadi meninggalkan Injil? Nah, itu sekarang saya saya mau tanya. jawab. Nah, ini saya jawab nih. Di menurut Quran, di Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ya Pak ya? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau Bapak ini bilang Taurat dan Injil, tolong carikan nama Muhammad di sini Pak. Nggak ada. nggak ada. Kalau begitu nih Taurat dan Injil yang dimaksud Quran bukan? Hah? Hah? Berarti bukan. Berarti bukan. Iya. Gitu jawaban saya gampang. Tapi bagaimana Bapak bisa Menjawab pertanyaan ini, Pak. Menjawab. ini izin Pak ya. Nah, kalau gitu Izin, Pak, buktikan izin, ke saya nih Taurat dan Injil. Apa? Kalau gitu carikan nama Muhammad di sini. Emang nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau bukan nggak ada nama Muhammad, Dengar dulu. berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 Kita dan pakai- Quran surat As-Saff ayat Sekarang 6 kita Pak. nih bicara Sebentar, Pak, keyakinan saling dulu. bicara. Injil yang Bicara mana, Pak? nalar. Injil Saling yang mana, bicara. Pak? Hah? Injil yang mana Pak kalau gitu? Yang Bapak- Injil, nah Injil, Ini pertanyaan Taurat, tarik Zabur. ya, Pak. Ah. Saya tanya, yang Ah. namanya kitab dalam Quran Pak ya, itu artinya apa? Lo kenal Quran, siapa yang terangkan lah? Oh, saya ngetes dulu Bapak, tahu nggak arti kitab? Bapak Rehan tahu nggak arti Nggak kitab? tahu. Pak Saya nggak Andre, tahu juga arti kita. Apa coba? yang disebut dengan kitab di dalam Quran, khususnya mengenai Taurat, Zabur, Injil, itu adalah wahyu-wahyu. Ya, Pak ya? Wahyu-wahyu. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi nggak tertulis itu. Saya mau nanya orang Islam, Pak. Sini, Pak. Tolong sini, Pak. Orang Islam. Saya harus nanya orang Islam nih buat menjawab Bapak nih. Tolong Pak Haji, Mami ya. Siap. Pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca? Ada? Di mana? Pananto, Panandi, tolong. Iya. Pernah nggak baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Ada nggak? Nggak ada kan? Pernah nggak Bapak baca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Mereka jawab sendiri tuh Pak. Ya kata mereka. Loh, iya ini kan orang Islam makanya. Satu lagi Pak, satu lagi. Pernah nggak Pak Nanto Panandi baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Rehan. Yang disebut dengan kitab-kitab itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau ditanya mana bukunya, tidak harus berbentuk buku Pak, namanya wahyu. Jadi yang namanya wahyu itu masuk pesan yang instan, yang langsung masuk dalam kolbunya Nabi, yang diberitahukan pada kaumnya atau umatnya. Kalau nabinya sudah tidak ada atau meninggal atau diangkat, ya wahyu itu bersama nabinya. Gitu. Cukup jawab. Kalau Quran? Sama, Quran juga wahyu, Pak. Ketika dituliskan menjadi buku, itu disebut mushaf Quran. Ya sama aja di Alkitab. Samanya gimana? Injil juga dituliskan jadi Alkitab. Saya kan nggak nanya Injil, kan? Sama. Saya nggak nanya Injil, Pak. Saya tadi nanya orang Islam yang baca Quran, loh. Sekarang, yang Bapak sebut Injil yang di dalam ini yang mana, Pak? Kitab yang mana? Matius, Markus, Lukas, ya. Yohanes. Tulisan Yesus bukan, Pak?
Iya tulisan di Matius, Markus, Lukas ya. Ya. Saya tanya, tulisan Yesus bukan? Yesus nggak menulis kitab. Berarti bukan. Enggak lah. Tulisan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan, Pak? Ya. Ya. Sebentar dulu Pak Donita. Bentar. Datanya di mana, Pak? Yang nulis ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang ngomong ini, Pak? Ya di Injil lah. Iya. Sebentar dulu Tolong Pak. carikan Ya, saya saya. nggak hafal lah. Tunggu, Ya, saya nggak hafal. tunggu, Pak. Tunggu. Masalah tadi yang Taurat ini, masalah Tunggu, Taurat. tunggu. Belum lanjut. Tunggu. Saya pengen jawaban dari Bapak yang secara jelas. Di Matius, kalau surat-surat Paulus, Pak, Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika, dari Paulus, Rasul Yesus. Ya kan, Pak? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana, Pak? Ada saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Ini diyakini. Oh, diyakini. Iya diyakini Matius yang menulis. Oke. Jadi begini, Pak. Yang nulis itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa, Pak? Dan tahun berapa ngomongnya? Itu kan udah dikanonisasi ini, diyakini. Kanonnya tahun sekarang berapa? gini. Kanonnya tahun berapa? Saya kesini dulu biarin. Ya. Yang nulis Quran siapa? Yang nulis Quran, sahabat-sahabat Nabi. Yang nulis ya, yang sahabat-sahabat Nabi. Ada Said bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada... Di mana tertulis di Quran? Bukan di Quran, di hadis. Makanya, itu juga nggak di Alkitab. Bapak punya hadis ada nggak? aja. Bapak punya hadis nggak? Hah? Bapak punya hadis nggak? Enggak. Nggak. Ada satu di rumah tapi enggak. Hadis Islam, hadis Kristen ada? Sebentar pelan-pelan dulu Pak Dondi. Nggak. Nggak terlalu maju saya pertanyaan Nah, dulu Pak. ini Tunggu. saya bandingkan Ini harus- kan. iya, saya nanti Sebagaimana akan dia bandingkan. mengkritisi Injil, saya mengkritisi Quran. Iya, boleh. Yang nulis Quran Silakan. siapa? Silakan. Ini menarik nih Pak. Ini Tunggu menarik. Iya, sebentar. Baik, Pak Doni. Silakan. Sekarang saya bisa jawab bahwa yang menulis Quran itu sahabat-sahabat Nabi yang mendengar langsung Nabi ngomong, ditulis, kemudian disusun 2 kali, Pak. Mana dalilnya di Quran? Di Saya hadis. minta di Quran. Sekarang Bapak tahu nggak sumber hukum dalam Islam ada berapa? Di Quran. Saya minta di Saya Quran. nanya, di Islam sumber hukum itu ada berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Kitab sama. Yang nulis ini enggak. Enggak. Bapak bisa jawab? Pelan-pelan Bisa jawab? dulu. Tahu. Ah, sebutin, Quran Pak. dan hadis. Pertama Quran, hadis. Hadis. Ketiga apa? Ya dan seterusnya lah. Ketiga apa, Pak? Saya sahabatnya. Seterusnya itu Ketiga apa? kesepakatan apa ulama lah segala macam. Isma ulama. Keempat Iya. apa? Nah, kita nggak hafal itu. Ah, Bapak nggak Iya tahu. lah. Iya, Makanya memang maksud saya gini, Pak. Pak Doni, Kalau Itu nggak ada di Bapak- Quran, nggak ada di Quran. Makanya saya tanya sumber hukum dalam Islam apa? Itu nggak ada di Quran. Itu kan buatan Islam. Saya nanya Loh, Quran. iya, Buatan iya. orang Ya, memang Islam. buatan Islam nggak Ya, mungkin makanya. buatan Kristen, Pak. Tapi Bukan, maknya. sumber hukum dalam Islam itu yang namanya Quran, hadis. Hadis juga cuma hadis sahih loh, Pak. Bukan hadis maudhu loh, Pak. Hadis sahih, ijma ulama dan qiyas. Ya, Pak ya. Cerita atau kronologi atau riwayat yang mutawatir yang masuk dalam hadis sahih tentang penulisan atau kodifikasi Quran ada yang di hadis. Bapak mau sebutin apa? Mau Bukhari ada, mau Muslim ada. Pak izin Pak, hukum Quran itu ada di Al-Quran. Tulisan hukum Quran ada. Ijma ulama Hah? ada 4 hukum Islam, Nah, bukan hukum Quran. maksudnya di Qurannya sendiri ada Pak. Ada apa? Hukum Allah kan. Di Qurannya sendiri ada bahwa yang menyatakan hukum Islam ini ada harus ada ini. Enggak. Ada. Gini. Jadi Ah, yang namanya berarti Tunggu kurang lebih sebentar. sama dong Pak kalau itu dengan Alkitab kurang lebih sama dong kalau gitu. enggak. Kan yang saya tanya tadi mana penulis saya bernama Matius menulis Matius. Enggak, Kan itu izin, yang saya tanya. izin, Ya, izin itu kan- Pak, izin. itu kan Kami saya juga bilang bertanya itu seperti itu Pak. diyakini. Boleh. Kan pegangan Di Alkitab nggak yang jelas, di Quran nggak jelas. yang Sama aja. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu. yang dipegang oleh Bapak adalah Quran. Iya. Setuju? Dan hadis dan ijma ulama. Nah, itu dan dalilnya qiyas. di mana Pak kitabnya? Itu adalah ijma ulama yang menentukan. Di Quran ada begini, Pak. Di Quran ada begini. Ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau taatilah Rasul itu berarti apa, Pak? Itu yang disebut dengan hadis atau sunnah Nabi. Sama Pak, di kami juga ada Pak. Taatilah Bukan. Tunjukin. nabi-nabi ada kan Pak? Ya ada. Ada nabi-nabi. Tapi Nabi-nabi kita lupa siapa? ya. Ya, maksudnya taat pada Nabi Allah dan nabi-nabi Allah. Tuhan lah. Nabi-nabi Jadi, Tuhan ada nggak Pak. kondusif. Perjanjian baru, perjanjian Nggak lama. kondusif seperti ini. Kita lupa Pak di mana tapi ada tulisannya. Sorry, Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Tanya. Untuk mengikuti Nabi siapa maksudnya? Ya, Nah, Nabi yang dianggap benar. Tolong tunjukin saya, Yesus mengatakan ikutilah Paulus. Bukan sampai ke situ, jangan dulu lari Alexander, terlalu Loh, jauh. katanya mengikuti Nabi-Nabi. Begini dulu Pak masih Donitan. gini, Pak. Sebentar Pak. Tunggu, Ya, ya, sebentar. oke, Gimana oke, tadi, Pak? oke, Ben? oke. Ya, Pak Donitan, begini. Kalau Tunggu, kanan tunggu sebentar. ini bilang Injil nggak ada di sini, bukan ini yang dimaksud Injil. Injil, Taurat, Zabur itu nggak di sini. Bapak pernah ceramah Kiai Haji Saiful Karim nggak? Nggak tahu. Kiai Haji Saiful Karim. Nggak tahu. doktor. Injil tuh di situ.
Dosen itu. Dia bilang ini Injil. Dosen. Iya. Dia bilang ini Injil. Iya. Oke, saya Sampai kasih. dia beli dia bilang dia kumpulin duit, bapaknya nggak kasih. Oke. Dia beli. Oke, sekarang saya tanya. Jadi bingung. Nggak, makanya gini Pak, saya pengen tanya sama Dr. Saiful Karim, di mana dia pernah baca Nabi Isa menulis Injil atau Nabi Musa menulis Taurat. Ya mau gua tanya. Nah, pasti dia nggak bisa jawab karena nggak ada Pak. Di Quran dan di hadis nggak ada. Beli kitab Injil. Enggak, Tapi, memang maksud Yesus saya nggak gini. menulis. Yesus nggak Pak, menulis. Saya Pak. tanya, Dosen, oh, Harus bikin. Pak Ben, berani. saya tanya, Injil itu diberikan kepada siapa? Bisa di sini. Injil Saya langsung ke diberikan hadis. kepada siapa? Injil. Hadis baru ada 200 Ya. tahun yang lalu. Masih bisa percaya? Iya, kepada siapa? Injil. Hah? Ya kepada Musa. Bukan. Kepada- Kepada Musa, Taurat. Dia. Injil kepada siapa? Ini dulu Injil Pak, kepada terlalu jauh umat dulu Tuhan sedikit. zaman. Kepada siapa? Enggak kondusif. Saya Renat, saya kurang Kepada siapa Injil? Injil kepada semua manusia yang ingin menerima Injil itu, Pak. Injil itu apa? Kalau menurut Kristen? Kabar baik. Aduh. Injil itu kabar baik. Kabar baik. Bukan. Wahyu bukan, Keselamatan. Pak? Wahyu. Wahyu. Salah Berarti satunya setiap ada wahyu manusia itu terima juga. wahyu. Hah? Berarti setiap manusia terima wahyu. Enggak setiap manusia, Pak. Masih Jadi- gini loh, Pak. Enggak semua punya kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk terima langsung, Pak, secara wahyu, secara Sorry, ilham. saya potong. Sorry, saya Nggak potong. semua, Pak. Kalau di dalam kitabnya yang Bapak pakai, yang menggunakan LAITB1, ada kata Injil dengan huruf I besar. Injil. Injil dengan huruf I besar. Sorry, Pak, di mana tadi, Pak? Enggak jalan kalau begini caranya. Injil. Iya. Di dalam kitab Bapak, Ah. ya, LAITB1 ada kata Injil pakai huruf I besar. Ya, Pak, ya? LAI TB1, terjemahan baru. Pak Rehan pakai yang ini bukan? Ya, TB, Iya. Atau TB2? Atau TB2? Saya juga ada TB2. Mau pakai yang mana? Sama itu. Begini Sama dulu. sih, sama. Sebelum itu. Oke, enggak, saya ingin menyamakan persepsi Pak ini. Enggak, sebelum ini terlalu jauh. Tadi Pak Donitan bilang Al-Quran itu, kitab itu artinya tidak Semua kitab ditulis, berkelemahan. ya kan menurut Islam. Ya. Gini Pak. Lalu ditanya, tadi kan ditanya, ada nggak pernah Sempurna. Alkitab sempurna. Alkitab itu ditulis? Jadi ditanyakan orang, apakah Pak Donitan hanya percaya kepada orang, apa tidak kepada Al-Quran? Sekarang tunjukkan kepada saya Pak, di dalam Quran ada ayat bahwa Taurat dan Injil itu berupa mushaf. Tertulis, itu tadi masalahnya. Iya, Ya. tertulis. Nggak dibilang, pokoknya. Lah iya, Ada, makanya. ada. Ini nih. Ini obrolannya tadi gini. Saya baca. Hmm. Ini saya baca dulu tulisan. Ya. Ini saya tunjukkan ada. Tapi saya tidak tahu bahasa Arabnya. Yang tahu bahasa rekam apanya? Terjemahannya. Terjemahan Quran surat 7 bukan masing-masing. Al-Arab ayat 105. Bunyinya begini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa. Loh. Ditulis. Suhuf itu Pak, bukan mushaf. Ini tulis kok. Iya, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama mushaf? Terus dulu. Nah, Bapak saya tanya dulu, Bapak tahu nggak bedanya suhuf sama Ya, mushaf? Musa boleh jadi kita. Saya ini dulu. Ntar dulu ya. Ini Saya baca. sub lebih keren daripada Musa. Saya terjemahannya ini, saya percaya kepada terjemahan. Pak Donitan jangan dulu ya. Kalau saya memang orang bodoh Pak Donitan ya. Iya. Tapi saya percaya kepada terjemahan. Saya baca ya. Sudah dengar Pak Donitan. Iya. Dan telah kami tuliskan. Iya. Kalau dalam pemikiran saya orang bodoh ini ditulis begini kan. Iya. Untuk Musa pada yang nulisnya adalah Allah sendiri. Untuk Musa pada luluh di catatan Taurat. kakinya luluh itu artinya apa? Lo batu bukan Pak? Batu. Ya. Lu ialah kepingan batu. Jadi Ya. dituliskan Allah di kepingan batu itu Tauratnya itu dikasih kepada Musa. Paling jauh itu Pak, paling jauh yang disebut dengan kitab. Tapi udah di mana? Udah hancur kan? Ketika Nabi Musa turun melihat Bani Israel nyembah patung sapi berhala, Iya. itu dihancurkan sama Nabi Musa. Sekarang mana kitabnya? Hancur, Kita tanya. dia isinya enggak. Benar. Iya. Jangan dulu. Saya jawab dulu. Bapak tahu nggak artinya Quran itu apa? Saya jawab. Jangan dulu. Ini belum selesai. Jangan. Iya, nanti hubungannya ke situ Pak. Iya. Nanti hubungannya ke situ. Sebentar saya jawab. Nah. Itu kan menurut dari mana? Di Al-Quran ada katakan dipecahkan. Al-Quran. Loh, coba sekarang baca di Quran. Ketika Nabi Saya Musa alaihissalam. begini, saya percaya kepada Al-Quran mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Kita Sekarang- tanya Al-Quran. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya dulu Sebentar, Bapak. jangan dulu. Saya Artinya tanya- Quran apa Pak? Sebentar dulu. Saya tahu, arah Bapak udah tahu. Jangan dulu. Saya udah tahu. belum ngomong sudah langsung tahu. Belum Ya udah, tahu. artinya Quran apa Pak? Coba kita dengarkan Kita dulu. harus tenang dulu Pak, tenang. Jangan sendiri ngomong. Oke. Biar tenang ya. Ya. Saya hanya memegang perkataan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran ini adalah, saya tidak tahu apa arti Al-Quran. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, menjelaskan segala sesuatu dengan
terperinci, menjelaskan. Jadi sudah sempurna penjelasan itu dengan terperinci. Lalu sekarang saya tidak mau bertanya ke orang-orang. Sekarang kita tanya Al-Quran. Hei Al-Quran, apakah sudah pecah itu luh-luh yang diberikan oleh Tuhan itu? Bisa nggak dijawab? Cari dulu Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tanya dulu mana Al-Quran. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Jangan saya tanya Al-Quran. Saya nggak. Saya bodoh. Iya, saya tanya dulu Bapak. Tahu nggak artinya Saya Quran? tidak bisa. Saya tidak tahu. Ah, sudah bilang Saya tidak hanya tahu berdasarkan gitu Pak. Al-Quran. Bilang tidak tahu. Saya tidak tahu. Bodoh saya. Oke. Iya. Ya, Bapak bilang tidak tahu. Saya hanya berdasarkan Al-Quran. Jangan. Karena nggak tahu diterangkan lah. Terangkanlah. Tanya. Pakai Ini Al-Quran. saya jelasin. Iya. Terangkan pakai tenang. Al-Quran. Al-Quran ini Tenang. adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Termasuk untuk saya, untuk sini, untuk kita semua. Jadi kita jangan tanya orang. Tanya Al-Quran saja dulu. Hei Al-Quran, Pak Doni. di mana Taurat? Al-Araf 154 Pak. Pak Doni, sebelum jauh ke sini Pak. Bentar. Izin. Kalau izin, ini Pak. kesini Nah, izin susah. Pak. Nggak jadi timbul pertanyaan nih Pak. Izin Pak. Saya tadi punya pertanyaan buat Rehan loh, belum jawab Ya. loh. Yang mana Pak? Injil artinya apa? Ya, Injil Pak, huruf kabar I besar. keselamatan. Hah? Kabar keselamatan. Oke. Wahyu bukan? Satu wahyu juga. Buat wahyu. siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat umat yang mau menerimanya. Umat yang menerima. Jadi umat yang menerima wahyu. Jadi begini kawan-kawan, kita satu kata dulu kita. Enggak, Bapak udah baca belum surat Al-Araf tadi? Nah, sebentar. Tunggu, saya kasih jawabannya Kami dulu. kasih waktu cuma bertiga nih. Kita bertiga ini jangan mau diuji sama tuntutan. Kita harus berdasarkan Alkitab dan Al-Quran aja. Iya, makanya saya Saya tanya, bisa Bapak jawab. tolong buka, tolong Nggak, baca. Pak, izin. Sekarang tolong buka. Enggak, sebelum bahas jauh lebih nih Pak. Saya Ya. izin Pak. Jadi tadi terbersit Pak. Dipikir sebelum saya lupa Pak. Kan Bapak setuju gak Pak bahwa tadi bilang Pak Nebaho ini bahwa Quran adalah kitab yang Penjelasan sempurna sempurna. dan penjelasan sangat detail Pak Menjelaskan segala sesuatu Di dengan mana ada tulisan detail, Pak? Coba tolong. dengan terperinci. dan terperinci. Detail bukan? Ya terperinci detail. Enggak, Ah. maksudnya Ya. Terperinci sempurna detail artinya artinya. Penjelasan terus? sempurna. tidak ada cacat Pak. Oke, Jadi, tapi Pak, jangan lupa, Pak. Tadi kan saya bilang, taatilah Allah, taatilah Rasul. enggak, tapi maksud Bapak setuju gak Pak? Setuju. Lalu pertanyaan saya Pak, Hmm. kenapa diperlukan ahli hadis Pak kalau itu sempurna? Saya mau tanya balik. Ah. Undang-undang dasar sempurna nggak? Undang-undang dasar Enggak lah buatan manusia. buatan manusia Jangan, Pak. Enggak, tapi menurut sebagai landasan hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu udah cukup nggak? Undang-undang dasar bukan Kayaknya penjelasan. beda Tidak Pak itu. sempurna. Makanya saya nggak nanya penjelasan atau bukan, saya nanya Undang-Undang Nah, Dasar. ini- itu kenapa masih butuh undang-undang dan masih butuh juklak? Enggak Pak. Gini Pak, ini kan kita bicaranya dari segi spiritual Pak, rohani Pak ya. Kita pisahkan dulu Pak dari bicara dari segi negara Pak. Makanya saya kasih analogi tujuannya supaya Bapak Maaf ya. tahu. Jadi Pak, kalau saya lagi bicara tolong Pak. undang-undang Nggak, itu tolong, Pak. bukan penjelasan. Al-Quran katakan Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya. Tolong. Jadi saya ngomongnya nggak sama tidak langsung begini. siap. Makanya Kalau pelan. Pak Rehan bertanya, kenapa kalau Quran dibilang lengkap, sempurna, tapi masih butuh hadis? jawab. Satu, karena ada ayat, taatilah Allah, taatilah Rasul. Di dalam Quran juga dijelaskan, kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Kedua, saya memberikan analogi dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, kenapa masih butuh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, juklak, dan sebagainya? Kenapa? Karena undang-undang tidak sempurna. Bukan. Jawabannya Undang-undang Enggak. dasar tidak sempurna. Apa yang Bukan. Sekarang kalau ini semua dimasukkan ke dalam satu kitab, mau setebal apa? enggak begini, Pak. Itu maksudnya. Undang-undang tidak Saya sempurna. dulu ya, dengar dulu Pak Dutan. Al-Quran ini mengatakan dia ngaku dia penjelasan yang sempurna. Tapi Iya. undang-undang kan bukan penjelasan. Nggak ngaku. Saya nggak ngebandingin Quran dengan sebagai undang-undang, Pak. Saya cuma nanya tadi, Setuju, Pak. kenapa Nah, undang-undang nah, dasar Pak. masih butuh juklak, Pak, gitu. setuju Pak. Saya ada Tunggu sedikit sebentar, mau tolong jawab. jangan ini dulu, tolong baca Ya, Lukas tapi 21. sebelumnya izin dulu Pak. Heeh. Bicara tadi undang-undang tidak mengakui bahwa dirinya sempurna. Sempurna. Iya. Bukan Dalam penjelasan. undang-undang dasar, Penjelasan. penjelasan Bukan penjelasan. tidak menjelaskan bahwa dia sempurna. Tapi Al-Quran Pak Mengakui. mengakui dirinya Penjelasan. Sempurna. Terus Penjelasan masalahnya saya. di mana? Lalu kenapa masih dibutuhkan hadis Pak? Lah itu karena ada Sedangkan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti ada Berarti yang nggak kurang dong sempurna. Pak gitu Pak. Ada yang Penjelasan. sempurna dong. Qurannya sempurna. Makanya tadi saya tanya artinya Quran Enggak. itu apa, Pak? Yang saya baca dalam Saya tanya dulu artinya Quran apa? lengkap. Enggak, salah. Itu recite, Pak. Begini ya, Donita begini ya. Tahu nggak recite? Sebentar, saya nggak tahu Bapak apa-apa. tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu Terus? apa-apa. Ah. Hanya saya tahu terjemahannya nih. Iya. Saya percaya kepada terjemah. Terjemahan mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 tidak dikatakan Iya, itu terus penjelasan. kalau ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul maksudnya apa, Pak? Loh, justru diminta lagi. Justru
Justru Iya. Pak, kalau sudah sempurna berarti di situ ada Apakah- tulisan Rasul. Apakah ada maksud tulisan enggak, Allah di situ, enggak. Pak. Udah dong, Apakah lengkap, Bos. maksudnya kalau di Quran terperinci terus mau diajarin sholat subuh 2 rakaat sekian caranya begitu? Apakah zuhur begini 4 rakaat? Apa mau begitu? Harusnya begitu karena menjelaskan segala sesuatu. Sudah sempurna. Pak, Menjelaskan segala sesuatu. Pak, Quran itu buku petunjuk sholat apa buku petunjuk hidup? Nggak tahu saya Nah, dia kalau nggak mengatakan tahu, makanya ada taatilah Allah, taatilah Rasul. karena Semua dong, Al-Quran mengatakan Quran Jadi itu gini. semua kebutuhan dong. Gini. Sekarang kalau sholat, undang-undang baik dasar, itu saya hanya percaya kepada dia. sekarang gini, kalau undang-undang dasar itu prinsipal atau terperinci atau juklak? Itu Undang-undang dasar, tunggu sebentar. Undang-undang dasar Oke, itu bicara- prinsipal atau teknis? Oke, bicara undang-undang dasar kita bisa bilang itu prinsip misalkan. Teknisnya gimana? Tapi di situ tidak ada tulisan, Pak. Enggak, saya nggak bilang ada Mengatakan bahwa- sempurna atau enggak. Maksudnya tidak ada statement di situ bahwa undang-undang dasar ini adalah yang sempurna. penjelasan sempurna. Nih, Penjelasannya sempurna atau penjelasan apalah itu lah. saya Tidak nggak ada- bilang, saya nggak nanya begitu. Saya tanya undang-undang dasar Makanya jangan prinsipal atau dialih-alihkan. teknis? Pertanyaan. Justru saya mau bertanya nih ke Iya, Pak Doni nih. iya. Kenapa Quran yang disebut Sempurna. Penjelasan. penjelasan sempurna, apapun itulah istilahnya sempurna, pokoknya intinya ada kata sempurna, Iya. dibutuhkan lagi Penjelasan lain. penjelasan lain dari hadis-hadis. Oke, saya mau dengan jawab. tunggu Pak, sebelum saya Pak, saya lanjutkan dikit. Dengan catatan, tadi Pak bilang kan, turutilah Rasul-Rasul, Taatilah Allah. taatilah Allah dan Taatilah Rasul-Rasulnya. Ya. Nah, kalau itu artinya kata sempurna, Kenapa di lagi? situ udah ada tulisan Rasul-Rasulnya Pak yang sempurna, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Maksudnya lain. tulisan Rasul di mana? Di dalam Quran itu Quran. dong, di dalam Quran itu nggak ada tulisan Kan Pak Doni Rasul, ngomong. ada tulisan Allah. Pak Doni yang Di ngomong situ tadi. ada dong, Pak. Maksudnya kan Pak Doni yang ngomong, turutilah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya. Berarti di Yang situ- ditaati dari Rasul apa tulisan Berarti- dalam Quran gitu? Berarti Apa? Nggak tahu saya. enggak, maksudnya gini loh, berarti di dalam Quran itu, ini pertanyaan saya Pak ya. Berarti di dalam Quran itu ada tulisan Rasul juga Pak, kalau dibilang sempurna. Harusnya dong, Saya pengen tanya, logikanya Pak. Pak Rehan. Kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah di mana? Baca di mana? Taatilah Allah. Saya nggak gitu paham Pak kalau di Quran. Ya, Quran lah, Quran. Taatilah Allah artinya baca Quran. Ayatnya saya nggak gitu. Pak. Makanya saya kasih tahu Pak, taatilah Allah artinya baca Quran. Tapi kalau taatilah Rasul, baca apa? Nah itu. Dalilnya? Ayo. Tapi Dalilnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya, dalilnya. Nah, itu. berdasarkan Dalilnya apa? Quran, Itu kan? dalil Pak. Itu dalil. Bukan, ketahuinya dari bahwa taati Rasul itu berarti Tapi menurut Pak Dandito di sini, kalau dah hadis itu sudah ratusan tahun, 200 saya kasih tahu Pak. 200 Kalian. tahun Muhammad meninggalkan dunia, Iya. baru ada hadis. Iya. Lalu Pak Donitan mengatakan, saya nggak sama perempuan ini, Iya. kalau uang dipindah ke sana bisa bertambah atau berkurang nggak? Bagaimana dengan kata-kata orang? Sudah sekian lama, ini omong dan Oke. mengatakan bisa bertambah Oke. atau berkurang nggak? Sekarang saya balikan. Lalu datang Sekarang saya Ustaz. kembalikan kepada kita Bapak. Saya Lalu kembalikan kepada kita datang Bapak. Ustaz. Bentar dulu Pak, saya udah Bentar, paham. saya belum selesai ngomong. Oh, udah tahu, saya udah tahu lah. Kok bisa percaya kepada Iya, makanya hadis? sekarang saya jawab nih. Saya jawab. Kenapa di dalam hadis kita bisa mengikuti? Karena di dalam ilmu hadis yang dilihat apanya? Matanya dulu. Kemudian sanatnya. Kemudian perawinya. Sekarang saya tanya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak perawinya siapa? Taruh inti datar perawi. Ntar dulu Pak, jawab dulu Ya, Pak. tidak ada, tidak percaya. Tidak ada, sudah gitu. Begini, makanya begini. Kalau di hadis ada Pak. Makanya begini saya Donitan. Ya. Sorry. Pas Donitan ini, Ya. Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan dua kali syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Terus? Makanya saya mau, kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Insya Allah saya Donitan. jawab Pak. Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Silakan. Insya Allah saya jawab. Sebentar. Kan bapak-bapak termasuk Renat bukan sekolah agama. Termasuk juga Pak Doni, bukan ahli agama. Saya tanya, kenal Kiai Haji Syaiful Karim, nggak tahu. Padahal itu guru agama, dosen itu. Berarti kan ilmunya sama-sama masih cetek kita. Kita berdebat capek saya rasa. Gini Pak. Gini Pak Beni. Saya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Saya sudah ketemu dengan ketua atau pimpinan NU. Ketemu Datang ke saya, sini. ketemu. Ya. Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau NU saya Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu, dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi Muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama Pak.
Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada. Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya, Pak. Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama, Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. Bukan gitu, saya cuma dapat cuplikan di ini, dia bilang dia gak namanya seorang Islam, bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim itu agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim, termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah, dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Kitab apa? Nah, kitab yang tentang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan itu, saya nggak ngerti, cuma saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Ya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible? Tahu nggak kira-kira, Pak? Dia Injil, dia bilang. Iya, kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya nggak Dia nanya baca. itu, saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible? Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini Pak, karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa, kalau nggak salah, Bahasa Inggris. Belanda, ya, Belanda. bahasa Inggris Pak, asalnya dari bahasa Yunani Biblos. Ya, oke. Satu, yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi, gitu Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, Ya, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak, saya maksudnya. Itu panutan saya. Oke. sebagai seorang Justru- Muslim yang kuat. Justru Jadi, Pak, betul kali. ya justru gini Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan, dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil, karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tadi ayat itu 2 udah saya kasih. Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya Pak. Itu kan persepsi. Enggak, bukan persepsi, ada 2 ayat tadi sudah kasih Pak. Nah, saya nggak belajar. Nah, Tapi iya. herannya Pak Doditan, Nah, tapi herannya Doditan ya, gini heran. Jadi Masuk. cuma kita nggak nyampe. Ya. Itu nanti bisa Sampai dia Enggak. itu kok yang Saya lihat itu. Quran nggak benar juga, nggak semua. Injil juga nggak semua benar. tolong tunjukin saya Pak, nggak bener Quran di mana? Ya, saya tahu. Tolong. Tadi Bapak tolong baca Lukas 12 ayat 1. Tadi dibilang sempurna, tapi ada kitab hadis, berarti kan nggak sempurna. Nanti bisa dihadirkan nanti tuh kok yang Nah, makanya Bapak belajar dulu bahasa Arabnya kalau mau belajar bahasa Quran nih. Terus Ya. Pak Doditan. Ya, ntar dulu Pak, itu dulu Pak. Jangan pindah-pindah mulu. Stop dulu. Lukas 20, Ayat 1. pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Oke. Saya mau nanya, itu yang dimaksud memberitakan Injil itu Injil yang mana? Ya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Ya Injil kabar baik lah. Kabar baik lah, Pak. Saya tanya, 4 ini bukan? Belum ada waktu. Belum ada. Berarti bukan ya Pak ya? Berarti bukan. Berarti kalau gitu yang diberitakan Yesus dengan kata Injil huruf I besar, itu wahyu bukan Pak? Yang diterima Yesus. Yesus yang memberikan wahyu, Pak, harusnya. Yang memberitakan kan Yesus. Ya, Yesus Berarti Yesus, memberitakan. oke. Nanti saya bisa Yesus kasih lagi. memberi wahyu, Dia Pak. memberitakan Saya bisa Injil kasih lagi karena dia Injil adalah Injil firman. kerajaan Allah Pak. Kalau Injil Dan kerajaan tunggu, Allah Pak, tuh tunggu, Yesus Pak. yang memberitakan Tunggu, Pak. wahyu. Andai kata pun ini tidak maksudnya sesuai dengan katanya Yesus itu Injil ini nggak sesuai. Tapi muatannya tentang keselamatan Yesus, Pak. Injil ini Saya semua. nggak nanya keselamatan Injil Pak. itu Yesus. Yang saya tanya Kan itu artinya- wahyu artinya yang adalah diterima Injil, Yesus Pak. atau bukan? Kalau ada Yohanes 17 ayat 8, aku menerima firman dan sudah menyampaikan firman itu kepada umat Israel. Jadi cara saya Berarti udah- Yesus udah menerima lama. wahyu atau bukan? Bagi kami Yesus itu adalah firman, Pak. Firman sendiri. Saya nggak nanya itu. Bukan dia menerima wahyu. Dia adalah Oke, saya dia bacain. adalah wahyunya, Pak. Sini saya bacain.
Wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu apa? Dia adalah firman-Nya, Pak. Enggak, wahyu itu apa definisinya? Wahyu apa ya Ya, definisinya? apa? Oh, ya, oke beginilah Pak Adoni. Tunggu Pak. Ini harus selesai Pak, jangan dipotong-potong Pak. Jalan. Nggak bisa kalau begini caranya. Yohanes 17 ayat 8. Tolong baca. Ini Mbak, ditanya Wahyu ngelihatnya Google. Jadi itu kan bukan Oke, sholat. Ya, baca dulu. Enggak lah, Wahyu gampang Pak, nggak usah Sebab harus teologi, segala Pak. firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya. Ya. Berarti Yesus menerima firman kan Pak? Ya terima ya. Berarti Yesus terima wahyu bukan Sebagai Pak? nabi, iya. Yesus sebagai manusia Nabi, dia sebagai dia nabi, se- terima. dia menerima firman, Pak. Menerima wahyu bukan Pak? Firman itu wahyu bukan? Hanya saja, Pak. Iyalah. Hanya saja. Firman itu wahyu Pak? Nah, Ya. apa bilang? Hanya saja, Pak. Dia adalah firman itu sendiri, Pak. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanya, Yesus menerima wahyu nggak? Ya terima lah. Ya sudah, gitu aja. Ya udah. Kalau Yesus menerima wahyu dan Yesus memberitakan Injil, berarti cocok nggak dengan omongan saya tadi? Cocok. Cocok. Jadi gini aja lah. Justru, sebentar Pak. Bukan tadi gini loh biar berkembang. Saya nanya Pak Dondi kenapa jadi Islam kan Ya, itu. udah. Ya. Belum selesai jawabannya. Oke. Karena disebut Islam kalau percaya 4 kitab. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya percaya Quran bukan Islam. Iya, memang saya percaya Iya. kitab-kitabnya. Iya, makanya. Taurat, Zabur, Injil, Iya. tapi ini sudah tidak ada mushafnya. Nah, jadi enggak Loh, Mushafnya, Bapak tahu mushaf? tahu lah. Oke, di mana? Musa. Tahu lah Musa itu kitab. Buku. Iya. Kitab belum tentu mushaf, Pak. Kitab belum tentu mushaf, tapi kalau mushaf pasti buku atau kitab. Iya itu kitab udah. Nah, Ya, izin ini- Pak, izin Pak. Berarti artinya Bapak tidak meyakini ada buku ini dong. Buku. Nah, Iya. Yang ini. Yang ini. Injil. Oh kayak ini. Injil. Lah ya, kitab yang semuanya. maksud Bapak Taurat, kitabnya Injil. Yahudi dan Kristen. Taurat, Zabur, Injil. Iya, kitabnya Yahudi dan Kristen. Kitab Allah dong. Kan Bapak tadi nanya apakah saya Iya. percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Nah. Bukan percaya. harus Saya beriman. konfirmasi, Iya. apakah yang Bapak maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Ya nggak ada urusan. Pokoknya Enggak ada Bapak- urusannya, Loh, Pak. Enggak. Ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalil apa? Dalil harus percaya pada kitab Yahudi dan Kristen. Loh, Dalilnya mana? kok nanya dalil? Saya nanya Bapak, Enggak. apakah yang Bapak Bapak. maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Nggak ada urusan. Pokoknya Bapak. Enggak, saya nanya. Bapak belum jawab. Bapak disuruh beriman pada Taurat, Zabur, Iya, Injil. iya, Oke? iya. Tapi bukan Betul. ini. Lah kenapa bukan yang mana? Lah memang bukan ini sudah nggak ada. Nggak ada. Nggak, karena Oke, wahyu. oke, Karena sekarang wahyu. dulu. Kalau begitu, Sekarang gini. Saya kan gini aja. Karena sebentar. wahyu. Jangan dulu. Sekarang biar Kalau ini. tadi itu kenapa sih saya Haji Saiful Karim dia beli? Enggak, Pak. Ya, ya, biarin aja kalau dia nggak tahu. Gini, Pak. Gini, Pak. Ya. Pak Ben. Dengar dulu, Pak Ben. Coba. Disuruh beriman pada Injil, tapi Injilnya nggak ada. nah, Apa isinya? Makanya Iki piye? makanya Bapak tadi dengerin penjelasan saya nggak? Iki Kitab piye? itu apa artinya? Tadi saya udah jelasin. Kita bisa berarti buku juga. Ya, selain buku apa lagi? Hah? Selain buku apa lagi? Ajaran-ajaran. Wahyu bukan tadi saya bilang. Wahyu. Nah, udah. Tulisan. Nah, kalau wahyu apa harus berbentuk buku? Saya buktikan, Pak, sekarang. Enggak, sekarang Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bukan, Kalau selesai kan Bapak dulu. nanya, saya Iya. jawab dong. Iya. Bapak kan nanya, saya jawab nih. Iya. Tolong buka Quran surat Maryam ayat ke-30. Quran Pak, Maryam. bisa buka. Biar cepat. Quran Pak Maryam. Nanto atau Pak Nandi tolong bacain Quran surat Maryam ayat ke-30. Jadi caranya penggiring. Jadi saya mau. Enggak, ini Enggak, saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa? Kita diskusi juga, diskusi. Iya. Jadi yang dimaksud Taurat, Kita Zabur, dulu baca Injil. dulu. Ya, saya makanya pertegasin dulu. Yang saya imani Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu bukan kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen. Ini ribut terus nanti. Nah, kita tolong jawab. bacain. Ribut. Ia- Tolak. Jangan kita jawab. Ia Isa berkata, Ya. sesungguhnya aku hamba Allah. Ya. Ia Iya. memberiku kitab Injil. Nah. dan Selesai kalau menjadikanku bicaranya seorang nggak nabi. selesai. Itu Nabi Isa Saya ngomong mau masih terakhir bayi ini. atau gede? Selesai. Oke. Gimana Enggak, tadi? sebentar ini dulu. Kita Sorry, ikuti gimana? alur dulu ini. Kan saya kan mau nanya soal Injil. Nah, Jadi apa kesimpulannya ayat tadi? ini saya jelasin Tadi ya, gimana, Pak. gimana Saya tadi? jelasin ya, saya jelasin. Hah? Quran surat Maryam ayat ke-30 itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan masih bayi, dibuayan ibunya, membela ibunya. Qala ini Abdullah, ataniyal kitabah, wajah alani nabiyah. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong masih bayi, dibuayan ibunya. Apakah itu maksudnya Nabi Isa menerima wahyu buku jatuh dari langit? Apa kira-kira begitu, Pak? Kira-kira gitu nggak, Pak? Nabi Isa dapat buku dari langit? Bukan. Nggak ada, Artinya iya, apa? nggak ada. Artinya itu wahyu. Ya wahyu betul. Iya, bukan berarti harus Tapi buku. wahyu itu sekarang mana? Lalu Ya, bersama nabinya. Wahyu masuknya kemana, Pak?
Loh kan dia ditulis juga. Kalau enggak Ditulis. semuanya. Nah, makanya tadi saya tanya, Bapak pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Gini, Enggak pernah. gini. Sekarang saya tanya dulu Bapak, sebentar. Kan Biar sama nih, biar sama. Lanjutan. Enggak, Disuruh biar beriman sama, pada biar sama. Injil. Biar sama, wahyu itu masuknya ke apanya Nabi? Kalau begini caranya tidak tuntas ini. Enggak. Karena 3 orang, Pak. Enggak gini. Coba wahyu masuknya ke mananya Nabi, Pak? Kiai Haji Saiful Karim beli Injil yang mana? Tuh saya Bible-nya Kristen yang dibeli sama dia. Ya cuman disebutnya Injil, tapi itu bukan Injil yang dimasuk Quran. Itu maksudnya. Maksud saya makanya. Kenapa orang Pak Saiful Karim menyebut ini Injil? Karena di dalam Quran memang tidak pernah disebut Bible. Justru karena itu saya bertanya-tanya dalam hati saya. Silakan, tapi Nah. tolong jawab dulu Pak Nah. Panggabean. Makanya Wahyu saya yang diterima bertanya. oleh Nabi itu masuknya kemana? Masuk dalam Bible. Dituliskan aja kan. Pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Bukan Isa yang menulis. Enggak. Bukan Coba yang tanya menulis. pengikutnya Nabi Isa Ya, pernah nulis murid-murid kitab nggak, Pak? menulis. Ada hadisnya? Nggak ada. Di Injil loh jadi hadis soal tentang Injil. Nggak ada memang. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, Pak. Iya di Quran Makanya saya Injil tanya, ada. makanya saya tanya, Quran Pak. juga nggak pernah ada Kalau tulisan. wahyu diterima Nabi di apanya? Iya. Itu penting, Pak. Jadi ini Nah, loh jangan dari melebar. sekarang- Bukan. sekarang- Nggak bisa jawab. Kenapa lu bisa jawab? Dia coba jawab. Wahyu yang diterima Nabi itu masuk ke dalam apanya? Pikirannya dong. Kolbunya, Pak. Tahu kolbu, Pak? Tahu pikiran? Bukan. Ah, Nah, yang dimaksud hati itu pikiran, bukannya hati ini. Bukan. Saya yang Hati bodoh-bodoh yang ini dulu mengumpul bertanya. lagi, Pak. Gini, Pak. Bapak tahu di dalam otak manusia ada neuron yang bisa mengingat memori berapa miliar neuron di otak. Iyalah. Jantung punya nggak, Pak? Iyalah. Jantung punya nggak? Enggak lah. Punya. Bapak belajar sama dokter neuron. Kalau di sini miliaran, di jantung cuma 40.000, tapi bisa mengingat pesan-pesan yang biasanya diterima oleh dari Yang Maha Kuasa. Itu disebut kolbu, Pak. Nabi ketika menerima wahyu itu, dia terima dalam kolbu, dia sampaikan kepada umatnya, isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Tapi belum tentu harus berbentuk buku. Ya kan belakangan dituliskan. Itu Siapa maksud yang saya. nulis? Murid-muridnya katanya. Tadi dibilang nggak ada, Pak. Katanya. Murid-murid Muhammad. Jadi siapa yang nulis Bapak Quran? nanya Quran atau Injil nih? Barusan kan bicara Nabi Makanya tadi saya kasih tahu kan Quran surat Maryam kan Injil, ngomongnya kok Quran. Injil juga pada akhirnya dituliskan. Di mana siapa yang nulis? Matius, Kitab ini? Markus, Lukas, Yahya. Nah, Itu tolong Injil. sebutin, Pak. Tolong sebutin saya. kalau begini. Saya bernama Matius, saya bernama Markus. Oh, nggak ada bahasanya Nah, begitu. berarti kalau Bahasa- begitu. Oke, memang nggak ada. Sekarang saya tanya Bahasa lagi. begitu. Saya tanya lagi, siapa yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kapan? Lah itu waktu kanonisasi jelas. Tahun berapa kanonisasi, Pak? Ya, Belum saya nggak tahu kanonisasi. lah. Ya, maksudnya jelas ya. Kanonisasi itu 3 kali, Pak. Di kanon itu kan udah jelas ya, udah jelas di kanon Sudah ada jelas. namanya, tapi Iya, sebelumnya iya, sudah ada yang ngasih makanya, nama. iya. Siapa yang ngasih nama? Ya, saya kurang tahu ya. Oh, Ya. Jadi Jadi, Bapak Pak- kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, saya kasih tahu, Pak. Ini ada nih bukunya. Ah, justru inilah Pak Donitan. Ya. Nggak apa-apa ini biar tulis nggak apa-apa. Enggak, biar Bapak juga belajar gitu maksud saya. Justru karena itulah saya ingin bersahadat Donitan. Ya sudah, Ajarannya kamu ini. sahadat. Makanya Kenapa? Nunggu maka apa kalau mau sahadat? Saya tidak bisa bersahadat Bapak gereja ini, kalau Pak, yang memberi jawaban nama Matius, pertanyaannya Markus, Lukas, tidak Yohanes. dijawab. Iya, silakan. Masa saya bersahadat Ya. tanpa jawab pertanyaan saya? Dan- Sabar, dengar dulu, sabar tunggu dengar Pak, dulu. ini belum selesai, Pak. Dan ini diterima Saya mau bersahadat oleh ini. bapak-bapak gereja kan? Hah? Diterima, diakui oleh gereja. Itu Bapak gereja, Pak. Iya diterima, Iya, diakui. itu berarti tradisi. Diakui. Iya Oke, diakui. sekarang- Oke? Sekarang saya Diakui. tanya, Pak. Ini saya mau bersahadat ini kalau bisa dijawab pertanyaan saya ini, ajaran Donitan ini. Saya udah selesai sama Pak Panggabean belum? Ya terserah selesai dulu. Nah, selesai Sampai dulu. selesai dulu lah kalau gitu. Oke. Jadi bilang ya, saksikan saya bersahadat ini. Saya dengar dulu kan gini. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke